Di pesawat pulang, Feng Yu minum-minum bersama semua orang. Dengan formula penghambat ini, orang bisa mengembangkan Viagra, dan waktu peluncuran obat di Tiongkok jauh lebih singkat daripada di Amerika Serikat. Selama mereka terhubung, data klinis dapat diubah, dan bahkan mendapatkan persetujuan produksi pun mudah. Mulai sekarang, obat oral pertama di dunia untuk mengobati impotensi akan diproduksi oleh Harbin Pharmaceutical. Victor, siapa yang menyuruhmu menjual formula penghambat ini? Kata Mark dengan marah. Tuan George sudah memberikan izinnya. Tapi inhibitor ini adalah zat utama yang kami gunakan untuk meneliti obat baru. Bagaimana jika pihak lain mengembangkannya? Obat baru apa? Obat impotensimu? Belum lagi apakah banyak orang yang mau membeli obat itu? Kalaupun ada, Feng Yu pasti tidak akan kekurangan. Mereka punya anggur obat serupa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Aku meminumnya dan aku ereksi semalaman, kata Victor dengan nada meremehkan. Mark mengira obat yang sedang ditelitinya ajaib, bahwa Tiongkok sudah memilikinya, dan bahwa ia sedang mengisi celah pasar. Ia hanya membual. Baiklah, kalian berdua, berhenti berdebat. Pertama-tama, mereka jelas tidak secepat kita dalam riset. Kedua, kita telah menerima dana sebesar 21 juta, yang akan terus diinvestasikan di lembaga ini. Victor, aku memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah wakil presiden Asia, yang berkantor di Tokyo. Lebih mudah untuk mencapai hasil, mendapatkan lebih banyak bonus, dan memiliki peluang promosi. Yang kedua adalah wakil presiden Amerika Utara, yang berkantor di New York, lebih dekat dengan rumah, tetapi lebih sulit untuk dipromosikan. Saya memilih New York. Saya ingin pulang. George agak kecewa, jelas tidak senang dengan kurangnya ambisi Victor. Namun, ia menepati janjinya dan menyetujui permintaan Victor. Lagi pula, Victor telah menghasilkan banyak uang bagi perusahaan dengan mudah. Menurutnya, kedua formula inhibitor itu hanya bernilai beberapa juta dolar. Dengan kata lain, Victor telah menukar beberapa data proyek yang terbuang dengan harga lebih dari 10 juta dolar. Bukankah itu hadiah yang pantas? Lagi pula, bisnis Victor di Tiongkok memang sangat bagus, yang cukup membuktikan bahwa orang ini masih sangat cakap. Victor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pergi, sementara Mark terus berdebat dengan George. George melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dan pimpin uji klinis untuk obat baru itu. Kita sudah melakukannya. Sekalipun mereka menemukan kemanjurannya, mereka tetap perlu melakukan uji klinis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar penelitian ini berhasil? Saat mereka mendapatkan persetujuan, kita sudah akan dipasarkan. Setelah kembali ke Tiongkok, Feng Yu segera naik pesawat kembali ke Harbin. Mengenai suap yang diterima Profesor Wang dan Mike Liu, Feng Yu meminta mereka untuk menyimpannya. Yang mengejutkan Feng Yu, Profesor Wang justru memilih untuk menyumbangkan uang tersebut. Tentu saja, Feng Yu tidak mengingkari janjinya. Putra Profesor Wang mendaftar untuk kuliah di Amerika Serikat, dan Feng Yu menanggung biaya kuliah dan biaya hidup. Ia tidak akan membiarkan putranya mencuci piring di restoran untuk mencari nafkah. Liu Mike memikirkannya dan menyumbangkan uang itu, mengatakan bahwa uang itu tidak aman untuk disimpan. Feng Yu tersenyum dan membelikan Liu Mike sebuah villa besar di Shanghai sebagai hadiah. Kali ini, dia menghabiskan total 25 juta dolar AS, tetapi Feng Yu masih merasa telah menghasilkan banyak uang. Setelah kembali ke Harbin, Feng Yu memanfaatkan pertemuan akhir tahun untuk mengusulkan penggunaan resep tersebut sebagai imbalan atas kesempatan untuk meningkatkan kepemilikan di Harbin Pharmaceutical, yang ditentang keras oleh perwakilan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara Harbin. Mereka awalnya menentang Feng Yu untuk terus memperluas rasio kepemilikan sahamnya. Sekarang, Anda mengambil beberapa data penelitian obat yang tidak Anda ketahui asalnya, mengklaimnya sebagai resep, dan ingin mengubahnya menjadi saham? Bahkan jika kita sepakat dengan semua ini, bukankah jumlah yang kau konversi terlalu tinggi? 200 juta RMB, siapa yang kau bohongi? Modal terdaftar Harbin Pharmaceutical Group hanya 360 juta. Jika kita konversi menjadi 200 juta, bukankah Feng Yu akan menjadi pemegang saham mayoritas Harbin Pharmaceutical Group? Lagi pula, data penelitian macam apa yang bernilai begitu mahal? Apakah untuk pencegahan kanker? Apa-apaan? Itu obat untuk mengobati penyakit itu. Ini omong kosong belaka. Memalukan sekali memproduksi obat seperti itu. Bisa dibilang, tak seorang pun kecuali Wu Zigang yang setuju. Bukannya mereka tidak setuju resep itu dijadikan taruhan, tapi perkiraan nilai resep sebesar 200 juta itu sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Wu Zigang dengan tegas mendukung Feng Yu dan memiliki kekaguman serta kepercayaan buta terhadap Feng Yu. Tuan Feng bilang resep ini bernilai 200 juta, jadi pasti nilainya segitu. Apa yang Anda katakan tentang menipu orang itu cuma candaan. Berapa banyak uang yang Tuan Feng sumbangkan setiap tahun? Berapa penghasilan Tuan Feng di perusahaan mesin Harbin? Bahkan perusahaan dagang Taihua kami menghasilkan lebih dari itu setiap tahun. Kenapa kami harus menipu Anda dengan uang sekecil ini? Gangzi, tidak apa-apa. Tidak masalah jika mereka tidak mengerti.
Paling buruk, aku bisa membeli pabrik farmasi baru untuk menghususkan diri dalam memproduksi obat ini. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari keuntungan, mereka akan menyesalinya. Feng Yu menepuk bahu Zigang dan memintanya untuk tenang dan tidak terlalu bersemangat. Bahkan, jika Feng Yu berada di posisi mereka, dia juga tidak akan percaya. Jika resepnya bernilai 200 juta, berapa banyak obat yang harus dia produksi untuk mendapatkan kembali uang sebanyak itu? Terlebih lagi, setelah Feng Yu diizinkan berinvestasi di Harbin Pharmaceutical Group pada nilai resep yang diperkirakan, ia memang akan menjadi pemegang saham utama, dan kota itu pasti akan keberatan. Terlepas dari semua itu, profitabilitas Harbin Pharmaceutical Group telah mengejutkan mereka. Obat-obatan seperti Jinueta saja dapat menghasilkan keuntungan ratusan juta, dan dengan meningkatkan penjualan obat-obatan lain, mereka dapat menghasilkan keuntungan setidaknya 200 juta tahun ini. Dan situasinya akan lebih baik tahun depan. Merek Harbin Pharmaceutical akan semakin terkenal, dan penjualan obat-obatannya akan semakin baik. Keuntungan tahun depan setidaknya akan lebih dari 300 juta yuan, atau bahkan lebih tinggi. 3 tahun kemudian, Harbin Pharmaceutical Group akan melantai di bursa, dan harga sahamnya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Pada saat itu, nilai pasar Harbin Pharmaceutical Group akan melampaui 5 miliar. Perusahaan ini pasti akan menjadi perusahaan bintang di kota, provinsi, dan negara ini, serta akan menempati peringkat terbaik di Asia dan dunia. Selain itu, grup farmasi Harbin membayar pajak yang cukup besar kepada kota setiap tahun dan memberikan bantuan kepada kota dengan berbagai nama. Feng Yu tidak pernah keberatan dengan hal ini. Bagaimana mungkin pemerintah kota mau melepas saham di perusahaan yang begitu menjanjikan? Jika Feng Yu menjadi pemegang saham mayoritas, bukankah Harbin Pharmaceutical Group akan menjadi seperti Harbin Machinery Company? Dengan Feng Yu sebagai satu-satunya pengambil keputusan, masalah ini dilaporkan kepada Zhang Ruiqiang, manajer umum Harbin Pharmaceutical Group. Zhang Ruiqiang menelepon Feng Yu dan memintanya untuk datang. Ia juga ingin tahu mengapa Feng Yu mengatakan resep ini bernilai 200 juta. Melihat Feng Yu datang, Sekretaris Liu segera membuat secangkir teh dan meletakkannya di sana. Kalau tidak, Tuan Feng ini pasti akan memeriksa daun teh pemimpin dan menuangkan segenggam demi segenggam setiap kali. Feng Yu sangat puas melihat tindakan Sekretaris Liu. Lihat, orang ini hanya butuh disiplin. Sekarang dia sudah sangat rajin. Dia pasti akan menemukan sekretaris seperti ini yang punya selera bagus dan sepadan dengan bayarannya. Tapi, dia harus seorang wanita. Siapa yang peduli dengan teknik rahasia pria? Lagi pula, Feng Yu tidak punya banyak pekerjaan. Biasanya ia menyerahkan urusan perusahaan kepada orang lain, dan ia hanya duduk diam menerima uang. Setiap kali ia melihat jumlah uang yang dihasilkan perusahaan di laporan keuangan, ia menghitung berapa banyak yang akan ia dapatkan, dan kemudian ia akan merasa sangat bahagia. Apa kau juga berpikir aku memeras uang? Resep itu sama sekali tidak bernilai 200 juta? Tanya Feng Yu langsung setelah duduk. Yang mengejutkan Feng Yu, Zhang Ruiqiang berkata dengan serius, sebaliknya, aku percaya padamu. Kalau kau bilang harganya 200 juta, ya memang 200 juta. Aku hanya penasaran kenapa harganya 200 juta. Feng Yu tertegun. Tangannya yang hendak meraih cangkir teh terhenti di situ. Kau percaya padaku? Kenapa tidak percaya? Sepertinya kau belum pernah berbohong padaku tentang hal semacam ini, kecuali kau berencana berbohong kali ini, kata Zhang Ruiqiang sambil tersenyum. Sial, di saat kritis seperti ini, kita masih harus mengandalkan Lao Zhang. Lihat saja dia, pantas saja dia wali kota. Ngomong-ngomong soal urusan ini, dia jauh lebih hebat daripada orang-orang di Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara. Sial, apa aku perlu menipu 200 juta RMB saja? Aku masih tidak berbohong padamu kali ini, kata Feng Yu serius. Baiklah. Zhang Ruiqiang menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Apa cukup? Feng Yu sedikit bingung. Saya akan membantu Anda mengoordinasikan masalah ini. Tidak masalah jika berinvestasi 200 juta yuan, tetapi kota harus memastikan rasio ekuitas tetap sama, kata Zhang Ruiqiang sambil mengembuskan asap rokok. Bisakah kota ini menghasilkan lebih dari 200 juta? Feng Yu sedikit penasaran. Harbin tentu saja bisa mendapatkan 200 juta yuan, mengingat situasi ekonominya saat ini. Namun, hal itu jelas di luar rencana Harbin. Seharusnya kota itu sudah merencanakan bagaimana cara membelanjakan uang tersebut. Bagaimana mungkin kekurangan 200 juta yuan yang tiba-tiba itu bisa dengan mudah dilunasi? Rencana apa yang direncanakan Tuan Zhang untuk ditunda? Tentu saja pemerintah kota tidak mampu, jadi saya harap Anda bisa memberikan beberapa konsesi. Pertama, serahkan formulanya kepada Harbin Pharmaceutical Group, lalu produksi dan jual obatnya. Dalam 2 tahun, pemerintah kota akan menyuntikkan kembali keuntungan Harbin Pharmaceutical Group ke perusahaan, atau Anda dapat langsung menarik keuntungan sebesar 200 juta yuan, termasuk bunga, dan formula obat ini akan dianggap dibeli oleh Harbin Pharmaceutical Group. Zhang Ruiqiang menyatakan rencananya.
Ini adalah solusi paling sederhana yang bisa ia pikirkan, berdasarkan kepercayaannya pada Feng Yu. Tanpa Feng Yu, Harbin Pharmaceutical Group tidak akan pernah mencapai ukurannya saat ini. Pasti akan tetap sama, setengah mati, seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka menghasilkan laba setinggi itu dan tumbuh menjadi merek perusahaan farmasi paling berharga di Tiongkok? Feng Yu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu berkata dengan canggung, tapi formula ini belum diteliti sepenuhnya. Bahkan belum menjalani uji klinis, jadi belum bisa diproduksi untuk saat ini. Apa? Formula ini belum diteliti dengan baik? Sang Ruiqiang tercengang, wajahnya tiba-tiba muram. Apa yang kau lakukan? Kau mau memberi harga 200 juta untuk formula yang belum diteliti dengan baik. Bukan hanya satu formula, tapi dua-dua formula inhibitor. Petunjuk penggunaan sudah ditentukan, dan saya jamin akan berhasil, tetapi belum teruji secara klinis. Sang Ruiqiang merenung. Jika memang begitu, ia sebenarnya tidak punya alasan untuk mendukung Feng Yu. Semua orang tahu apa yang terjadi dengan formula obat-obatan nutrisi tersebut. Formula-formula tersebut langsung diajukan untuk ditinjau dan kemudian segera disetujui. Uji klinis untuk obat-obatan tersebut sangat singkat. Namun kini, jika obat ini tidak dapat langsung menghasilkan laba dan malah memerlukan investasi berkelanjutan dalam bentuk penelitian dan pengembangan, maka situasinya akan sangat berbeda. Pada saat ini, Sekretaris Liu tiba-tiba bertanya, Tuan Feng, saya dengar formula yang Anda beli kali ini untuk membuat obat semacam itu? Sang Ruiqiang mendongak dan bertanya, obat yang mana? Feng Yu menatap Sang Ruiqiang dengan takjub. Sial, apa Pak Tua Zhang tidak tahu kegunaan obat ini? Pantas saja dia mendukungnya tanpa ragu. Untuk mengobati impotensi pria? Ya, impotensi, kata Feng Yu dengan tenang. Sang Ruiqiang menatap mata Feng Yu, lalu perlahan menurunkan pandangannya, ekspresinya agak bertentangan, seolah-olah dia tidak tahu apakah dia harus bertanya atau tidak. Feng Yu agak kesal. Dia melihat kemana sih? Dan ada apa dengan tatapan itu? Apa menurutmu ada yang salah denganku? Aku sedang meneliti obat untuk diriku sendiri. Sial, aku baru berusia awal 20-an, yang mana merupakan masa ketika aku paling kuat dalam bidang ini. Aku tidak bertanya apa-apa. Feng Yu berkata-kata demi kata. Zhang Ruiqiang lalu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan munafik, aku tidak bilang kamu punya masalah. Apa yang harus kamu jelaskan? Apaan nih? Feng Yu memelototi Zhang Ruiqiang. Tetapi Zhang Ruiqiang menghindari tatapannya dan menundukkan kepalanya untuk merokok. Feng Yu menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menenangkan diri. Menurut survei yang dilakukan oleh perusahaan asing, 1 dari 10 pria dewasa di dunia menderita impotensi. Sebagian karena masalah psikologis, sebagian lagi karena penyakit fisik. Obat yang dikembangkan dengan inhibitor ini sebagai bahan utamanya dapat secara efektif mengobati kondisi ini, dengan tingkat kesembuhan hingga 80%. Menurut Anda, seberapa besar pasar untuk obat ini? Zhang Ruiqiang ragu-ragu dan berkata, apakah ada yang akan berbicara tentang penyakit semacam ini? Feng Yu langsung menatap Zhang Ruiqiang dengan curiga, membiarkan Zhang Tua merasakan perasaan yang sama. Seperti yang diduga, wajah Zhang Ruiqiang langsung memucat, dan ia tampak seperti hal. Meskipun biasanya ia ahli dalam menenangkan pikiran, ia tak kuasa menahan tatapan Feng Yu saat itu. Karena sulit untuk membicarakannya, banyak orang memilih berobat ke dokter umum, klinik khusus kulit hitam, dan sebagainya. Ketika saya kembali, saya melihat iklan serupa di beberapa tiang telepon, yang bertuliskan hal-hal seperti anggur tonik leluhur. Bukankah itu sesuatu yang menguras potensi tubuh secara berlebihan? Ini berbeda. Efek sampingnya minimal, dan bahayanya bagi tubuh minimal. Ini obat resep. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu cukup sering melihat iklan produk semacam ini. Iklan-iklan itu sering menggunakan selebaran kecil berisi bahasa eksplisit untuk menipu. Bahan-bahan produk tersebut tidak baik atau buruk, dan isinya dilebih-lebihkan. Meskipun banyak orang tertipu, mereka terlalu malu untuk meminta uang kembali. Apakah Anda akan memberitahu orang lain? Di sisi lain, Viagra Pfizer sangat efektif dan memiliki reputasi yang sangat baik. Yang paling mengesankan Feng Yu adalah fakta bahwa Viagra ditampilkan di siaran berita Cina Central Television. Baik untuk tujuan hubungan masyarakat maupun untuk menghilangkan rumor, hal itu sudah cukup membuktikan keefektifan produk tersebut. Tapi bagaimana Anda mempromosikan obat semacam ini? Bagaimana Anda menjualnya? Tanya Zhang Ruiqiang. Ini adalah obat resep. Kita hanya perlu memanfaatkan hubungan baik Harbin Pharmaceutical Group dengan rumah sakit di seluruh negeri dan meminta mereka untuk membantu mempromosikannya. Lebih lanjut, obat ini dapat membantu kita memasuki pasar internasional dan menjadi obat andalan kita di pasar farmasi internasional. Zhang Ruiqiang ragu-ragu. Mungkinkah obat ini menjadi obat unggulan? Kalau begitu, Harbin Pharmaceutical Group akan dianggap sebagai perusahaan yang khusus memproduksi obat ini. Lalu, merek apa yang bisa mereka bangun? Obat ini akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan kami setidaknya beberapa ratus juta dolar di masa depan. Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya,
Pfizer bisa meraup keuntungan tahunan lebih dari 1 miliar dari obat ini. Namun, saat itu nama obat tersebut sudah terkenal. Awalnya, keuntungannya jauh lebih rendah, dan promosinya membutuhkan investasi yang cukup besar. Keuntungan ratusan juta dolar? Sebesar itukah? Mata Zhang Ruiqiang tiba-tiba dipenuhi simbol. Tidak lebih, tidak kurang. Feng Yu menjawab dengan tegas. Zhang Ruiqiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, saya akan mengurus ini untuk Anda. Namun, saya akan mengembalikannya ketika keuntungan Anda melebihi 200 juta yuan. Bunganya akan dihitung sejak obat ini diluncurkan di pasaran." Feng Yu mengangguk. "Meskipun kota ini telah memanfaatkanku lagi, aku tidak akan berdebat denganmu." "Setuju." Feng Yu tidak keberatan karena reputasi Harbin Pharmaceutical Group akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan obat tersebut. Selain itu, Harbin Pharmaceutical Group memiliki banyak peneliti yang dapat menyempurnakan formula obat dan melakukan uji klinis dengan lebih cepat. Hal lainnya adalah mekanisme peninjauan domestik saat ini tidak terlalu ketat. Feng Yu dapat memperoleh dokumen persetujuan lebih cepat daripada Pfizer, memulai produksi, dan bahkan mengajukan paten, sehingga menunda waktu peluncuran produk Pfizer di pasar dan memonopoli predikat sebagai merek nomor 1 untuk jenis obat ini. Jika itu perusahaan farmasi kecil, semuanya akan jauh lebih sulit. Lagi pula, formula dan bahan-bahan ini bernilai 200 juta RMB, jadi Feng Yu tidak rugi banyak. Bahan-bahan tersebut hanya bisa berfungsi sebagai referensi, meskipun beberapa pengetahuan bisa digali darinya. Setelah menyelesaikan diskusi, Feng Yu terus duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya. "Kenapa kamu tidak pergi? Kamu mau makan di kafetaria kami nanti siang? Kamu boleh makan, tapi jangan coba-coba pesan makanan lagi. Ceka kau kan wali kota, tapi pelit sekali. Apa aku perlu makan darimu? Apa yang tidak bisa kubelikan untukmu?" teriak Feng Yu. "Apalagi yang harus kau lakukan? Ini akhir tahun, dan aku punya banyak pekerjaan dan banyak rapat yang harus kuhadiri." Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Karena mengenal Feng Yu, ia tahu bahwa Feng Yu pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Jika itu hal yang baik, Feng Yu pasti sudah memberitahuku sejak lama. "Bukankah kalian, panitia partai kota dan pemerintah, memberikan sejumlah tunjangan kesejahteraan selama tahun baru? Apa hubungannya ini denganmu? Apa kau bertanya tentang sepupumu? Kau terbiasa flamboyan. Jadi kau ingin sepupumu juga flamboyan? Dia cuma pegawai kantoran, dan dia menyetir mobil ke kantor dan pulang pergi, dan dia bahkan anggota tim Olimpiade Nasional." Zhang Ruiqiang marah ketika ia menyebutkan hal ini. Awalnya ia berpikir bahwa sepupunya Feng Yu cukup baik, dan ia telah merawatnya dengan baik, bahkan memberinya tim sekretaris sendiri. Ia awalnya berencana untuk mempromosikannya menjadi wakil kepala bagian tahun ini. Tapi pria ini malah menyetir pulang pergi kerja, dan tidak tinggal di asrama. Dia membeli rumah komersial besar di tepi sungai Harbin. Konon, luas rumahnya lebih besar dari rumah seorang kader setingkat wakil direktur. Dan orang ini benar-benar punya telepon seluler. Banyak kepala bagian bahkan tidak punya pagar. Feng Yu juga agak tak berdaya. Mobil ini dibelikan ayahnya. Bagaimana mungkin ia bisa menghentikannya? Jika ia tidak membujuknya, ayahnya pasti ingin sepupunya mengendarai mobil Olimpiade Nasional kelas atas itu. Bukankah itu akan membuatnya setara dengan wali kota? "Ayah saya juga membayar rumah itu. Katanya rumah besar akan memudahkan mencari pasangan. Mencari pasangan sekarang ini sangat mudah. Sebagai pegawai negeri sipil, keluarga punya uang, dan bahkan punya mobil sendiri. Banyak pemimpin ingin memperkenalkan putri atau keponakan mereka kepada sepupu saya, dan dia kewalahan dengan banyaknya pilihan." Feng Yu tersenyum canggung. Mengemudikan mobil pribadi dan membayar bensin sendiri tidak ilegal, kan? Lagi pula, ayahku yang membelikannya untukku, jadi aku tidak bisa menghentikanmu. Katamu pemerintah kotamu tidak punya bus komuter atau semacamnya. Oh, dan perusahaan mesin Harbin sekarang mampu memproduksi bus-bus besar. Bagaimana dengan pesanan kota 10 atau 8? Zhang Ruiqiang. Anak ini Feng Yu pasti menganggap pemerintah kota sebagai pelanggan tetapnya, dan dia selalu datang untuk menjual barang. Tidak. Ada satu hal lagi. Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi. Kalau ada yang ingin kau katakan, cepat saja. Zhang Ruiqiang ragu untuk bicara. Sialan, kau hanya mengatakan setengah dari apa yang akan kau katakan, kau tahu kau bisa mencekikku sampai mati. Feng Yu melirik Zhang Ruiqiang dengan tatapan kesal, lalu menenangkan diri dan mendekatinya seperti seorang penjual untuk hadiah festival musim semimu. Belilah kartu belanja dari supermarket Taihua kami. Aku akan memberimu diskon 8%. Zhang Ruiqiang berbalik dan kembali ke tempat duduknya Xiao Liu. Bawa bos Feng keluar. Hei, lihat dirimu, bicaramu seperti itu. Ayo kita ngobrol baik-baik. Bukankah kamu membagikan keuntungan selama tahun baru Imlek? Apa salahnya membeli kartu belanja dari supermarket Taihua kita? Harganya lebih murah, dan produk supermarketnya juga lebih murah, dengan variasi yang lebih banyak. Bukankah jauh lebih baik daripada ayam, bebek,
ikan, dan daging yang kamu bagikan setiap tahun? Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu dan berkata, 2 tahun lalu, Anda merekomendasikan minyak pilihan Taihua Anda kepada saya, dan tahun lalu Anda merekomendasikan daging babi Tianpeng. Jadi, apakah Anda berencana meminta bantuan pemerintah kota untuk membersihkan stok di supermarket Taihua Anda tahun ini? Apa yang kau bicarakan? Kapan produk kita pernah tidak laku? Semua orang di kota ini tahu betapa populernya supermarket Taihua, kan? Ya, mereka hampir menghancurkan supermarket Centralan di Central Mall kita sampai-sampai tak bisa berdiri tegak, kata Zhang Ruiqiang dengan nada kesal. Ini adalah perusahaan milik negara yang cukup bagus, berlokasi di salah satu lokasi terbaik di kota. Perusahaan ini mengikuti tren dan membuka supermarket besar, tetapi belum lama berdiri dan sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Begitu mengetahuinya, ia menyadari bahwa supermarket Taihua lah yang sengaja menargetkannya. Harga hampir semua produknya lebih murah daripada supermarket Central Orchid. Supermarket Taihua pun kemudian membagikan brosur di depan pintu supermarket Central Orchid. Tidak ada yang namanya merebut bisnis. Supermarket Taihua MU saja sudah sangat populer. Tidak bisakah kau memberi orang lain kesempatan untuk mencari nafkah? Tahun ini, Komite Partai Kota dan Pemerintah Kota akan membagikan beberapa tunjangan kesejahteraan, tetapi semuanya akan dibeli dari supermarket Centralan, bukan dari supermarket Taihua. Mari kita bersaing secara adil. Kita adalah pencipta asli dan Central Orchid hanya mengikuti tren, jadi bagaimana mungkin kita bisa sama? Lagi pula, kita tidak bisa mengatakan kita menekan mereka. Itu tidak adil. Jika bisnisnya tidak berjalan baik, itu karena masalah manajemen atau masalah publisitas, kata Feng Yu dengan yakin. Ada masalah manajemen? Bagaimana mungkin tidak ada masalah? Manajer toko Central Orchid yang asli direkrut oleh supermarket Taihua Anda untuk menjadi manajer lantai dengan gaji tinggi, 2 kali lipat. Dan beberapa orang, termasuk yang bekerja di bagian keuangan dan manajemen gudang, juga direkrut oleh Anda. Bagaimana Anda bisa mengatasinya? Bisnis supermarket Central Orchid yang buruk juga berdampak pada Central Mall, yang membuat Zhang Ruiqiang semakin tertekan. Ia memiliki harapan tinggi untuk Central Mall. Anda bilang ini bukan pertama kalinya pusat perbelanjaan milik negara dibuka di Harbin. Seharusnya lokasinya lebih baik, dekorasinya lebih baik, pelayanannya lebih baik, dan sebagainya. Kenapa bisnisnya tidak sebagus pusat perbelanjaan lama itu? Kemungkinan yang paling mungkin adalah tempat ini telah digusur oleh supermarket Taihua, bukan hanya karena personel manajemennya dibajak, tetapi juga karena Central Mall ini terlalu dekat dengan supermarket Taihua. Jika Anda menginginkan persaingan yang adil, jangan curi orang dari kami. Anda tidak mampu membayar gaji tinggi, tapi Anda tidak membiarkan orang lain mendapatkan penghasilan lebih? Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi apa salahnya mendapatkan penghasilan lebih? Central Mall itu tidak bisa bertahan? Saran saya tutup supermarket itu dan pindahkan ke lokasi lain. Mungkin dekat universitas, yang pasti ada pasarnya. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan curiga. Buka saja di dekat universitas? Tentu saja, tidak semua universitas cocok. Universitas Longjiang adalah tempat yang bagus. Ada banyak universitas di sana. Meskipun agak terpencil, banyak juga orang di sana. Pusat perbelanjaan juga merupakan tempat yang bagus. Kita bisa menjual berbagai merek tanpa saling bertentangan dan bisa berkembang bersama. Sudahlah. Kita bicarakan nanti saja. Kamu tidak ada pekerjaan lain, kan? Ada lagi. Saya lihat 2 tempat ini sudah dihancurkan di kota. Jadi, 2 bidang tanah ini akan dilelang, ya? Jual saja ke grup supermarket Taihua kita. Kita akan buka hipermarket di sana dan memastikan kedua tempat ini bisa kembali menjadi kawasan komersial yang makmur. Zhang Ruiqiang memelototi Feng Yu. Aku tidak tahu apakah kedua tempat ini cocok untuk membuka pusat perbelanjaan. Kenapa aku harus menjualnya padamu? Namun, ia memikirkannya dan menyadari bahwa pusat perbelanjaan milik negara tidak mudah dikelola. Bahkan tidak ada manajemen pusat perbelanjaan yang memadai. Jika dibuka, mereka mungkin merugi. Lebih baik menjualnya dan mendapat untung, lalu membayar pajak setiap tahun. Setelah tahun baru, kedua bidang tanah itu akan dilelang dan dilelang. Anda akan diberitahu. Pergilah sekarang jika Anda punya waktu. Feng Yu mengambil teh di atas meja dan meneguknya sekaligus sebelum pergi dengan ekspresi puas. Aku datang untuk duduk bersama Lao Zhang sebentar hari ini, dan itu benar-benar sepadan. Sebuah mobil hitam mengilap terparkir di lantai bawah. Banyak orang yang sedang menyapu salju berhenti bekerja dan memandangi mobil cantik itu. Mereka pasti datang untuk bertemu Lao Feng lagi. Lihatlah Tuan Feng. Dia memiliki putra yang baik, dan hidupnya sangat baik. Pintu mobil terbuka, seorang pria keluar dari kursi pengemudi, dengan cepat membuka pintu belakang, dan Feng Yu keluar. Oh, apakah itu anak dari keluarga Feng? Xiao Yu, kamu kembali. Seorang bibi memanggil lebih dulu, seolah menjadi orang pertama yang menyambut Feng Yu adalah suatu kehormatan besar. Bibi Li, kamu sedang menyapu salju. Tinggalkan di sini, biar aku yang melakukannya. Paman Zhao, kakek Wang.
Feng Yu menyapa semua orang di sekitarnya. Sekarang mereka sudah bisa dianggap tetangga lama. Enggak, Bibi, aku cuma olahraga aja. Bukankah Bibi sudah lama liburan musim dingin? Kenapa Bibi baru pulang sekarang? Saya ada urusan di Harbin. Itu tidak menunda perayaan tahun baru. Seorang anak gemuk menjulurkan kepalanya dari belakang seorang dewasa dan bertanya, Kakak Feng Yu, apakah kita masih menyalakan kembang api tahun ini? Haha, karena Xiao Bao suka menonton, ayo kita nyalakan kembang api. Kali ini, kita akan menyalakan banyak kembang api di malam tahun baru dan festival Lentera. Aku jamin kamu akan menikmati pertunjukannya. Ya Kakak Feng Yu, kamu baik sekali, teriak Xiao Bao penuh semangat. Pada saat ini, Zhang Muhua, yang sedari tadi berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah, turun. Putranya telah kembali, dan ia harus turun untuk menemuinya. Paman dan Bibi, saya pulang dulu. Silakan datang ke rumah saya dan duduklah kalau ada waktu, kata Feng Yu sopan, lalu naik ke atas dengan tangan kosong. Sopir dan Liu Jichuan mengikutinya dari belakang dan membawa barang-barang ke atas bersama-sama. Setelah mengamati Liu Jichuan sebentar, Feng Yu memintanya untuk belajar manajemen. Meskipun mereka bukan teman masa kecil, mereka berasal dari perusahaan yang sama, jadi memiliki Liu Jichuan sebagai pengawalnya agak canggung. Pengawal barunya adalah Mei Zigao, juga dari Harbin. Dachuan, kamu pulang dulu. Paman Liu pasti sudah tidak sabar. Zigao, kamu juga harus pulang untuk tahun baru. Aku di pertanian, tidak ada yang perlu dilakukan. Lagi pula, aku masih punya Dazuang. Dazuang adalah pengawal yang ditugaskan Feng Yu untuk ayahnya. Orang tuanya telah meninggal dunia, dan saudara perempuannya telah menikah dan pindah, sehingga ia tinggal di pertanian untuk merayakan tahun baru bersama keluarga Feng. Mei Zigao mengangguk. Ia sudah tahu bahwa Tuan Feng tidak sopan kepada mereka. Setelah berterima kasih, ia turun bersama Liu Jichuan. Liu Jichuan akan mengantarnya ke terminal bus, sehingga mereka bisa naik bus kembali ke Harbin dalam waktu setengah jam. Nak, kenapa kamu lama sekali kembali? Bukankah semua urusan bisnis sudah diserahkan kepada orang lain? Zhang Muhua mengeluh. Aku pergi ke Amerika Serikat untuk membeli beberapa barang, dan aku kembali segera setelah pekerjaanku selesai. Bagaimana kalau kalian berdua pindah ke Harbin, supaya bisa lebih sering mengunjungi Xiao Xixing? Kata Feng Yu santai. Meskipun udara di pertanian bagus, layanan kesehatan dan transportasi tidak sebanding dengan di kota. Lagi pula, udara di Harbin masih cukup bagus sekarang. Baiklah, ayahmu dan aku berencana membeli rumah di tepi sungai, agar ayahmu bisa pergi memancing. Ah, apa kau sudah menemukan jawabannya? Feng Yu sedikit terkejut. Dia sudah membujuk orang tuanya berkali-kali, tetapi mereka tidak setuju. Kenapa mereka tiba-tiba setuju? Paman Wen Mu akan dipindahkan ke Harbin, dan ayahmu tidak punya teman untuk diajak bicara di pertanian. Lagi pula, kesehatan kakekmu sedang tidak baik, jadi ayahmu berencana membawanya ke Harbin. Kalau dia sakit, dia bisa dibawa ke rumah sakit besar untuk dirawat. Paman Wen akan dipindahkan ke Harbin? Dia dipromosikan lagi? Promosi ini terlalu cepat. Apakah dia kader roket legendaris? Rasanya seperti transfer lateral, menjadi wakil direktur Biro Pertanian Kota. Feng Yu mengangkat alisnya, apakah direktur itu akan pensiun? Ya, kudengar kurang dari 2 tahun lagi. Bagaimana kau tahu? Zhang Muhua sedikit penasaran. Perlukah dipikirkan? Paman Wen akan mengambil alih. Harbin adalah kota subprovinsi, setengah tingkat lebih tinggi. Apakah itu berarti Paman Wen akan menjadi wakil direktur jenderal dalam waktu kurang dari 2 tahun? Setidaknya, ia akan menikmati tingkat layanan yang sama dengan wakil direktur jenderal. Melompat dari wakil seksi ke wakil direktur jenderal hanya dalam beberapa tahun adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Namun, prestasi Paman Wen tak tertandingi oleh yang lain. Sudah kuduga. Di mana ayahku? Apa dia pergi ke pabrik? Dia pergi menggali kodok bersama si tua Zhao, mantan rekan satu perusahaan kita. Katanya dia ingin makan kodok goreng. Apa menurutmu dia harus mencarinya sendiri kalau mau memakannya? Bukankah membeli sedikit saja sudah cukup baginya? Hei, ayahku hanya bermain untuk bersenang-senang. Mengapa kamu membiarkan dia bermain mahjong setiap hari? Sore harinya, Feng Xingtai kembali dengan semangkuk katak dan beberapa ikan kecil. Ia bahkan meminta Feng Yu untuk mengundang Wen Dongjun dan keluarganya minum. Seolah-olah ini adalah hidangan yang luar biasa lezat. Wen Dongjun datang lebih awal untuk bermain game bersama Feng Yu. Mereka memiliki mesin pembelajaran komputer Subor 2 dan sebuah kartrid game yang terpasang, dan mereka berdua bersorak kegirangan. Rasanya sudah lama mereka tidak bersenang-senang bermain bersama seperti ini. Hei, ada arena permainan baru di pertanian. Ayo main bareng besok, yuk. Bagi Wen Dongjun, liburan adalah tentang bersenang-senang. Apalagi karena dia tidak bisa bermain dengan siapapun, jadi Feng Yu akhirnya kembali. Apakah sudah ada arena permainan saat ini? Feng Yu sangat tertarik untuk mencobanya,
Jadi dia setuju untuk pergi bersamanya besok. Ibu Wen Dongjun membantu memasak, dan ia memasak dengan cepat. Ketika Wen Deguang pulang kerja, meja sudah penuh dengan hidangan utama kodok goreng. Kalian berdua seharusnya lulus tahun ini. Apa rencana kalian? Tanya Feng Xingtai. Saya? Bisnis. Bukankah kamu bilang ingin jadi pegawai negeri? Feng Xingtai sedikit kesal. Apa orang ini membodohiku sejak awal? Ayah, aku berkontribusi untuk negara, oke? Ayah pernah dengar kalau membayar pajak itu mulia? Lagi pula, anak ayah sekarang sudah kaya raya, kenapa dia harus bekerja sebagai asisten orang lain? Dengan kekayaanku, kalau aku benar-benar bisa bersaing, meskipun aku masih terlalu muda, setidaknya aku bisa menjadi anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, kan? Feng Tua, anak itu punya idenya sendiri. Biarkan dia pergi dan bersenang-senanglah. Wen Deguang membujuknya, lalu berbalik dan menatap Wen Dongjun. Di mana anakmu? Wen Dongjun sedang memasukkan seekor kodok ke dalam mulutnya. Mulutnya penuh minyak. Ketika mendengar ayahnya tiba-tiba bertanya, ia segera menjulurkan lehernya untuk menelannya, lalu meneguk bir 2 teguk sebelum menelannya. Aku bergabung dengan pemerintah, kata Wen Dongjun acuh tak acuh. Ayah Zhang Han sudah membuka jalan baginya. Jadi bukankah bodoh jika ia tidak bergabung dengan pemerintah? Lagi pula, impiannya adalah menjadi pejabat tinggi. Mengenai seberapa tinggi jabatannya nanti, atau apa yang akan ia lakukan setelah menjadi pejabat, ia tidak pernah memikirkannya. Ada begitu banyak departemen. Kamu mau masuk yang mana? Wen Deguang sudah tahu tentang putranya dan Zhang Han, dan juga mengenal ayah Zhang Han, jadi dia pasti sudah membuat pengaturan. Aku juga tidak tahu. Wen Dongjun tampak bingung. Feng Yu menutupi dahinya dengan tangannya. Bukankah sudah selama ini? Pernahkah kau memikirkannya? Aku sudah memikirkannya. Departemen manapun yang diikuti Zhang Han, departemen itulah yang akan kuikuti. Wen Dongjun tampak seolah sudah memikirkannya sejak lama. Kau terlihat sangat tidak berguna. Kalau bukan di rumah keluarga Feng, Wen Deguang pasti ingin sekali menampar orang ini. Pria sejati, bagaimana mungkin dia bertingkah seperti menantu? Feng Yu memandang Wen Dongjun yang tingginya 1,9 meter. Dengan tinggi badan seperti itu, departemen mana yang disukai para pemimpin? Mungkin hanya kepolisian atau olahraga yang cocok. Namun, dengan kepribadian Wen Dongjun, bisakah ia bekerja dengan baik di kepolisian? Dongjun, sebaiknya kau jangan bersama Zhang Han. Biarkan Zhang Han jadi polisi, lalu kau pergi ke administrasi umum olahraga. Kalau kalian berdua bekerja di unit yang sama, salah satu dari kalian pasti akan dirugikan. Dengan postur tubuhmu, atasanmu pasti akan memintamu mengalah. Di departemen olahraga, kau tidak akan terlalu mencolok. Lagi pula, kau bisa berolahraga dengan orang-orang itu secara teratur, yang sangat cocok untukmu. Mata Wen Dongjun berbinar. Ya, aku akan bertanggung jawab atas olahraga, dan aku bisa bergaul dengan para atlet. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku ingin masuk administrasi umum olahraga. Wen Deguang menggelengkan kepala dan berkata, kita ke administrasi umum olahraga saja. Anak ini terlalu belak-belakan. Kalau dia ke departemen lain, pasti akan menyinggung para pemimpin. Mungkin keadaan akan lebih baik kalau dia ke administrasi umum olahraga. Baiklah, asalkan kamu punya ide. Ngomong-ngomong, Paman Wen, bisakah kita mengganti nama pertanian kita? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Mendengar kata-kata Feng Yu, Wen Deguang berhenti sejenak dengan sumpitnya yang terulur. Apa katamu? Pertanian? Ganti nama? Ya? Apakah itu baik-baik saja? Feng Xingtai juga menatap Feng Yu dengan heran. Lalu memarahinya, apa yang kau lakukan lagi, nak? Apa nama peternakan itu? Feng Yu menatap ayahnya dan menyeringai. Ayah, apakah menurutmu nama Taihua Farm kedengarannya bagus? Mata Feng Xingtai berbinar. Apa-apaan ini? Peternakan Taihua? Nama yang bagus. Deguang, bisakah kau mengganti nama peternakannya? Wen Deguang mereka benar-benar ayah dan anak. Meskipun pertanian kita tidak berada di kota kabupaten, letaknya sama. Bagaimana mungkin kita mengganti nama begitu saja? Kata Wen Deguang dengan nada kesal. Kenapa tidak? Kalau begitu Kabupaten 20 akan diubah menjadi Distrik 20? Kata Feng Xingtai dengan nada tidak puas. Itu perubahan distrik tingkat kabupaten. Kok bisa sama dengan distrikmu? Apa yang kamu pikirkan? Kamu mau menamai pertanian itu dengan namamu sendiri? Shangzi dinamai menurut nama seseorang, kan? Ada juga Jingyu dan yang lainnya. Kau pikir aku tidak tahu? Balas Feng Xingtai. Jika pertanian ini disebut pertanian Taihua di masa depan, itu akan menjadi kehormatan besar bagi keluarga. Itu sudah cukup baginya untuk membanggakannya seumur hidup. Tidak, dia bisa terus membanggakannya seumur hidup. Mereka semua pahlawan anti-Jepang. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan mereka?
Aku bilang kau tidak tahu apa yang terjadi hanya karena kau punya uang, kan? Kau ingin mengganti nama sekolah. Apa aku sudah mengajukannya untukmu? SMP dan SD sekarang bernama Taihua, kan? Bahkan TK-nya sekarang bernama TK Taihua. Apa itu belum cukup? Apa kau masih berpikir untuk pergi ke pertanian sekarang? Kata Wen De Guang dengan marah. Cemburu? Kamu cemburu? Coba kutanya. Kalau ada kesempatan, maukah kamu menggantinya dengan peternakan De Guang? Feng Xingtai menatap Wen De Guang dengan mata juling. Berhenti bicara omong kosong. Tahukah kamu berapa banyak persetujuan yang harus dilalui sebuah peternakan untuk mengubah namanya? Itu sesuatu yang hanya bisa diputuskan oleh pemerintah pusat. Apa menurutmu ini sesuatu yang bisa diputuskan oleh provinsi atau kota saja? Feng Yu mengerutkan kening. Apa benar-benar merepotkan? Sebuah pertanian kecil benar-benar membutuhkan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan? Feng Yu menatap mata ayahnya yang penuh harap dan bertanya sambil menggertakkan gigi. Lalu menurutmu, kontribusi apa yang perlu kuberikan agar pemerintah pusat setuju untuk mengubah nama pertanian ini? Wen De Guang. Sepertinya Anda belum menyerah dengan ide ini. Kau pikir punya uang akan menyelesaikan masalah? Ini bukan hanya soal uang. Kau harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara, atau menyelamatkan banyak nyawa. Berapapun penghasilanmu atau berapapun pajak yang kau bayar, itu tidak akan membantu. Tapi ada caranya. Sumbangkan semua uangmu, dan para petinggi pasti akan setuju. Bercanda, ya? Menyumbangkan semua uangku? Aku sudah menghasilkan begitu banyak uang, dan aku bahkan belum mulai menikmati hidup. Bagaimana mungkin aku bisa menyumbangkan semuanya? Lagi pula, saya bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan uang ini, dan saya bisa menghasilkan uang dari orang asing. Kalau saya sumbangkan ke pegawai negeri sipil, itu akan jadi sarang korupsi. Memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara? Sepertinya itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Kurasa kalau aku sampaikan permintaan kecil ini kepada atasan, mereka mungkin akan setuju, kan? Feng Xingtai menepuk bahu Feng Yu dan berkata, lupakan saja. Kita akan pindah ke Harbin. Kalau kita pindah ke Harbin, bukankah kita akan kembali ke pertanian? Jangan khawatir, ayah. Dalam 5 tahun, aku pasti akan mengubah pertanian kita menjadi pertanian Taihua. Kata Feng Yu sambil menepuk dadanya. Oke, aku tahu kamu mampu. Lihat wajahmu yang memerah. Kalau kamu tidak bisa minum lebih banyak dari Dong Jun, jangan minum. Kamu tidak punya Jian Li Bao? Feng Yu menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Mengapa dia dianggap orang yang mabuk dan sombong? Ayah, kita tidak bisa mengganti nama pertanian, tapi mengganti nama jalan boleh, kan? Wen Dongjun tiba-tiba menyela. Kalimat ini tepat sasaran. Feng Yu tidak terpikirkan sebelumnya. Paman Wen, Dongjun benar. Apakah boleh mengganti nama jalan? Sepertinya ini diputuskan oleh pemerintah kota. Tapi apakah Anda yakin bisa disahkan oleh pemerintah kota? Wen De Guang ragu-ragu. Serahkan saja padaku. Lihat pertanian kita. Selain jalan semen baru di persimpangan ini, sisanya dalam kondisi yang sangat buruk. Kita akan membayar 8 atau 10 jalan semen lagi di pertanian dan menamainya dengan nama orang tuaku. Oke? Kamu sudah memperbaiki banyak hal, dan orang tuamu cuma punya 2 nama. Feng Yu meletakkan beberapa pasang sumpit di atas meja, menunjuk salah satunya dan berkata, ini disebut Jalan Xingtai. Yang ini namanya Jalan Xingtai kedua, dan yang ini namanya Jalan Xingtai ketiga. Yang ini namanya Jalan Muhua, yang ini namanya Jalan Muhua kedua, dan yang ini namanya Jalan Muhua ketiga. Kalau kita susun satu persatu, bukankah semua masalah akan selesai? Wen De Guang menatap Feng Yu dengan takjub. Ya ampun, semua jalan di pertanian ini akan dinamai orang tuamu mulai sekarang, kan? Kalau begitu, tidak akan ada lagi nama jalan lain di pertanian ini. Ini tidak jauh berbeda dengan sekadar mengganti nama pertanian. Setidaknya semua orang di pertanian akan mengingat nama orang tuamu. Feng Xingtai mengangkat gelasnya dengan gembira dan berkata, itu ide bagus. Sang Muhua mengerutkan kening dan bertanya, berapa biayanya? Bu, jangan khawatir. Kita tidak kekurangan uang. Berapa biaya untuk membangun jalan? Lagi pula, lahannya tidak terlalu besar dan jalannya juga tidak terlalu jauh. 4 lajur di kedua arah sudah cukup. Fondasinya sudah ada. Kita tinggal membersihkannya dan mengaspal jalannya. Bayangkan, jalan ini akan disebut Jalan Muhua nanti. Tidakkah menurutmu itu tidak sepadan dengan biayanya? Feng Yu membujuk. Mata Zhang Muhua juga mulai melayang ke atas, menantikan masa depan. Lalu dia mengangguk penuh semangat kalian berdua putuskan masalah ini. Meskipun ia merasa ini agak absurd, Wen De Guang sungguh tidak akan menghentikannya. Perintah pemindahannya baru akan datang setelah tahun baru. Dan jika ia bisa mencapai kesepakatan dengan Feng Xingtai sekarang, ia masih bisa mengklaim penghargaan atas prestasinya. Membangun jalan tidak semudah yang dibayangkan Feng Yu. Biayanya pasti sangat mahal. Kalau tidak, pertanian pasti sudah membangunnya sendiri sejak lama.
Jika dia bisa mendapatkan sponsor dan membangun beberapa jalan beton yang lebar dan rata untuk pertaniannya, itu pasti akan menjadi pencapaian politik yang solid. Hal ini tidak merugikan negara maupun pertanian, dan masyarakat di pertanian tersebut mendapatkan manfaatnya. Jika ini bukan pencapaian politik, lalu apa? Semakin kuat prestasi politiknya, semakin percaya diri ia ketika dipindahkan ke unit barunya. Ia tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya ayah Zhang Han akan membantunya. Jika ia sendiri tidak dapat mencapai hasil yang baik, maka hidupnya akan berakhir. Usianya belum mencapai 50 tahun, jadi tentu saja ia ingin terus naik pangkat. Xiao Yu, datanglah ke kantorku besok dan kita akan berdiskusi dengan baik. Kita sedang makan, kenapa malah membicarakan pekerjaan lagi? Tanya Ibu Wen Dongjun dengan nada tidak puas. Oke, jangan bahas pekerjaan. Ayo, Lau Feng, kita jalan-jalan. Feng Yu dan Wen Dongjun juga diam-diam mengangkat gelas mereka dan berdenting bersama. Kemudian Wen Dongjun mendongak dan meminum semuanya. Feng Yu menyesapnya. Feng Yu hanya tersenyum canggung ketika menyadari Wen Dongjun memelototinya, lalu menghabiskan birnya. Ini di rumah, bukan pertemuan bisnis, dan ia sudah terbiasa minum dan bermain curang. Aku senang hari ini, nak. Ayo putar VCD super itu. Paman Wen dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang, kata Feng Xingtai dengan wajah memerah. Feng Yu dan Wen Dongjun saling berpandangan dan membuat keputusan dalam hati mereka bersamaan. Mereka akan segera pergi ke rumah Wen Dongjun untuk bermain. Nyanyian mereka berdua, tidak ada komentar. Saudara Feng, selamat tahun baru. Pada hari pertama tahun baru, Fu Guangzheng menelepon untuk mengucapkan selamat tahun baru. Nah, ucapan selamat tahun barunya sangat sesuai dengan gaya Tiongkok daratan. Selamat tahun baru, Kakak Fu. Aku baru saja mau meneleponmu. Feng Yu tertawa. Ia baru saja akan mencari Lina. Bagaimana mungkin ia punya waktu untuk menelepon seseorang dan mengucapkan selamat tahun baru? Hahaha, aku punya kabar baik untukmu. Saham yang kita beli hampir mencapai nilai puncaknya. Pamanku bilang sudah waktunya untuk menjualnya. Baiklah, saya akan meminta Ho Siu Kei menghubungi Anda. Haruskah kita pergi bersama hari ini, atau dalam beberapa sesi? Paman saya ingin menyelesaikan semuanya dalam 2 hari. 1 untuk perusahaan elektronik hari ini, dan 1 untuk perusahaan kimia besok. Baiklah, aku mengerti. Tolong bantu aku mengurusnya untuk paman-pamanku, dan aku akan mengurus semuanya. Setelah berbasa-basi sebentar, Feng Yu menelepon He Zhaoji. Pak Tua He, bersiaplah. Hubungi keluarga Fu dan jual semua saham perusahaan kimia besok. Juga, beritahu semua orang di perusahaan jika mereka membeli saham perusahaan elektronik, agar bisa segera dijual malam ini. Saya mengerti, bos. Apa yang harus kita lakukan dengan dananya setelah kita menjual saham? Kali ini, bukan hanya dana dari Feng Yu Consulting, tetapi juga sejumlah besar dana Feng Yu sendiri. Feng Yu bahkan menjual beberapa saham Microsoft. Saya akan terus menggunakan dana saya untuk membeli saham Microsoft. Seperti biasa, saya akan membeli sebanyak mungkin. Jika tidak banyak pilihan bagus untuk dana klien, saya juga akan membeli saham Microsoft untuk mereka. Jika tidak memungkinkan, saya akan berinvestasi di saham informasi teknologi tinggi yang serupa. Investasi utama kami akan tetap di saham AS. Jika masih ada sisa, Anda dapat memutuskan apakah akan berinvestasi di falas, emas, atau instrumen berjangka lainnya. Seperti biasa, saya lebih suka tidak menghasilkan uang daripada membiarkan klien saya merugi. Risiko harus diminimalkan, dan posisi penuh dengan leverage tinggi dilarang keras. Daya tarik terbesar Feng Yu Consulting adalah komitmennya yang teguh terhadap kesuksesan investasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh iklim ekonomi yang kuat saat ini, terutama pasar saham AS. Faktor lainnya adalah panduan Feng Yu dalam mendorong investasi konservatif, yang ia tawarkan, membantu mereka menghindari jebakan yang signifikan. Jangan khawatir, bos. Kami pasti tidak akan membiarkan pelanggan kami rugi. Saya akan mengumpulkan semua orang untuk bekerja malam ini dan mengucapkan selamat tahun baru. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian semua. Ngomong-ngomong, semua orang sudah bekerja keras kali ini. Saya akan memberikan 1% dari keuntungannya dan membaginya di antara kalian. Itu saja. 1% mungkin terdengar kecil, tetapi investasi kali ini sangat besar. Feng Yu sendiri telah menginvestasikan puluhan miliar dolar Hong Kong, ditambah dana dari para kliennya. Dilihat dari harga saham saat ini, keuntungannya setidaknya lebih dari 50%. Keuntungan perusahaan, meskipun hanya 1%, mencapai puluhan juta dolar Hong Kong, belum lagi komisi dari para pialang keuangan itu sendiri. Terlebih lagi, investasi ini berada di bawah kendali Feng Yu, dan orang-orang itu hanya menjalankannya. Lagi pula, mereka bisa meraup untung besar kali ini. Jika mereka bekerja lembur selama 2 malam selama tahun baru, mereka bisa mendapatkan ratusan ribu yuan. Tak seorang pun akan merasa tidak senang.
Investasi ini menghasilkan imbal hasil yang bahkan lebih baik daripada yang diantisipasi Feng Yu. Mungkin karena harga saham telah turun drastis sebelumnya, dan para pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut mati-matian berusaha untuk menaikkannya. Atau mungkin karena konsorsium investasi dari Amerika Serikat dan negara-negara lain telah membeli saham di perusahaan-perusahaan tersebut, dan juga adanya aliran dana dari orang-orang kaya di Hong Kong dan Makau, yang menyebabkan harga saham melonjak pesat. Singkatnya, semua orang telah mendapat lebih dari 50% keuntungan dari investasi ini, dan baru dalam waktu kurang dari 2 bulan. Feng Yu awalnya mengira harga saham akan terus naik. Tentu saja, kenaikan saat ini sudah sangat lambat. Namun, jika keluarga Fu menjual saham mereka, harga saham pasti akan turun lagi. Feng Yu juga merasa sudah menghasilkan cukup uang. Meraih keuntungan lebih dari 50% dalam waktu kurang dari 2 bulan, terutama dengan investasi sebesar itu, ini bukan lagi sekadar kesuksesan biasa, melainkan kesuksesan besar. Banyak orang bilang mengubah $1 menjadi $2 itu mudah. Tapi mengubah 100 juta menjadi 200 juta tidaklah semudah itu. Feng Yu mencemoohnya. Kalau kita menemukan arah yang tepat, mengubah 1 miliar menjadi 2 miliar itu mudah. Presiden Ohga, harga saham kami akhir-akhir ini naik cukup pesat. Meskipun belum mencapai puncaknya tahun lalu, hanya masalah waktu sebelum pulih, bahkan mungkin di bulan Maret. Semua orang telah mengikuti saran Anda dan meningkatkan kepemilikan saham mereka, jadi kami siap meraih keuntungan besar kali ini. Dalam rapat Dewan Sony, seorang direktur berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia benar-benar lupa bahwa dia telah secara terbuka meminta Norio Ohga untuk mengundurkan diri. Ohga Norio juga sangat bangga. Sayalah yang membuat saya dipecat, dan sekarang rencana penyelamatan ini juga dirancang oleh saya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Jika bukan karena rencana kami, yang menarik banyak modal pasar, apakah harga saham akan naik secepat ini? Saya pasti akan menjadi presiden Sony, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Malam harinya, Norio Ohga memeriksa pasar saham AS seperti biasa. Ia bisa tidur nyenyak setiap hari menyaksikan harga saham naik. Istrinya yang cantik sedang mandi, dan mereka bisa segera berhubungan seks lagi. Sambil mengamati harga saham, Ohga Norio melepas pakaiannya. Harga saham telah naik 0,5%. Pasar baru saja dibuka, dan tampaknya akan naik lebih dari 2% hari ini. Sang istri keluar, melepas jubah mandinya, lalu berlutut di depan Ohga Norio. Ohga Norio mendongakkan kepalanya dan mendesah lega. Ia mengangkat rambut istrinya dengan tangannya dan hendak melangkah maju lagi ketika matanya tak sengaja melirik komputer di atas meja. Tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es dan tubuh bagian bawahnya langsung melunak. Sang istri tertegun sejenak, mengira giginya telah menyakiti Norio Ohga, maka ia segera meneruskan melayaninya dengan lidahnya, sambil mengeluarkan suara-suara menggoda, berusaha membangunkan Norio Ohga. Namun pada saat itu, Ohga Norio tiba-tiba mendorongnya dengan kasar, menyebabkan dia terjatuh dengan keras di tatami. Dan dia menjerit kesakitan. Namun, ia masih mengira Ohga Norio sedang mempermainkannya. Dan itu bukan pertama kalinya suaminya memperlakukannya sekasar itu. Ia langsung berpura-pura takut dan menutup mata, menunggu suaminya menerkamnya. Namun setelah ditunggu beberapa lama, suaminya tak kunjung datang. Malah terdengar suara gelas pecah dan air pun terciprat ke arahnya. Ia membuka matanya dengan ngeri, menyadari ini tak lagi menyenangkan. Saat suaminya melempar barang, saat itulah ia merasa gelisah. Apa yang terjadi? Bukankah saat makan malam ia sudah bilang bahwa perusahaan berjalan sangat baik dan ia akan dipromosikan dari pelaksana tugas presiden menjadi presiden? Sang istri segera bangkit dan menatap layar komputer yang sedang ditatap suaminya. Ketika ia melihat warna-warna itu, ia mengerti segalanya. Sebagai istri Ohga Norio, meskipun ia seorang ibu rumah tangga purna waktu, ia juga tahu bahwa warna ini melambangkan kehilangan uang. Sang suami mengatakan bahwa harga saham perusahaan sedang naik, dan semua uang keluarga telah diinvestasikan di sana. Sekarang harga saham telah jatuh, dan jatuhnya begitu banyak, jadi tidak heran dia marah. Tapi kenapa harganya anjlok banget? Bukankah dia bilang harga saham perusahaan akan terus naik? Ohga Norio tidak habis pikir mengapa harga saham tiba-tiba anjlok. Operasional perusahaan berjalan lancar. Penjualan PlayStation melonjak, dengan umpan balik positif dari pasar. Penjualan CD terus meningkat, begitu pula penjualan Walkman dan pemutar CD. Konser-konser artisnya juga menghasilkan pendapatan yang kuat, tanpa berita negatif. Secara logika, harga saham terus naik, dan meskipun ada fluktuasi, harganya tidak akan tiba-tiba anjlok. Pasar saham AS saat ini sedang dalam kondisi bullish. Baru beberapa menit, harganya akan turun 5%. Dia mengamatinya dan menemukan bahwa, seperti yang diduga, terjadi aksi jual besar-besaran secara terus-menerus yang menyebabkan harga saham jatuh. Siapa mereka? Apakah para spekulan itu? Atau adakah yang sengaja menyasar Sony? Tanpa peduli bahwa bagian bawah tubuhnya telanjang, Norio Ohga segera mengangkat telepon dan menghubungi orang yang bertanggung jawab di Amerika Serikat. Presiden,
Sebagian besar spekulan asinglah yang melepas saham perusahaan kami dalam jumlah besar. Dan bukan hanya perusahaan kami. Saham banyak perusahaan lain yang terdaftar di AS, termasuk Toshiba, Sharp, dan Pioneer. Semuanya telah dijual dalam jumlah besar. Saham semua perusahaan anjlok, menyeret harga saham seluruh industri elektronik. Uang panas asing? Bisakah Anda memberitahu saya dari mana asalnya? Kami sedang menyelidiki. Kami dapat memastikan bahwa cakupannya adalah Asia. Asia? Siapa itu? Perusahaan apa yang berada di balik ini? Harga saham di seluruh industri elektronik anjlok, bahkan menyeret pasar secara keseluruhan. Ini bukan sekadar aksi jual oleh para spekulan. Kemungkinan besar ini adalah operasi yang telah direncanakan sejak lama. Tapi apa yang dilakukan orang-orang ini? Dalam keadaan normal, mereka seharusnya menjual saham mereka secara perlahan untuk mendapatkan uang dan menghasilkan keuntungan. Jika harga saham turun, bukankah mereka akan rugi? Dan bukankah mereka takut tidak bisa menjual saham mereka jika menjualnya seperti ini? Sebelum Ohga Norio menutup teleponnya, telepon di rumah berdering lagi. Istrinya segera menyerahkan telepon itu kepadanya, dan ia mengangkatnya, mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Saya akan pergi ke perusahaan dan tidak akan kembali malam ini. Presiden Toshiba merasa terganggu saat tidur. Ia sangat tidak bahagia. Hari sudah larut malam, dan ia tidak diizinkan tidur. Bagaimana ia bisa bekerja besok? Presiden, harga saham perusahaan kita tiba-tiba anjlok. Apa katamu? Kok bisa begini? Turunnya berapa? Rasa kantuknya langsung hilang. Bagaimana bisa saham perusahaan tiba-tiba anjlok? Seluruh industri elektronik sedang bagus-bagusnya sekarang. Sudah 8%? Tidak, sudah 10%. Saat panggilan berlangsung, harga saham sudah turun hingga 10%. Apa alasannya? Apakah perusahaan itu pernah terkena skandal lagi? Tidak, semuanya normal di perusahaan. Setidaknya tidak ada skandal di AS. Saya tidak tahu bagaimana dengan Eropa, tapi saya sudah menghubungi kantor pusat dan mereka juga tidak mengalami masalah. Jadi, ada yang memanipulasi harga saham kita? Ia geram, sekaligus ketakutan. Perusahaan seperti Toshiba, dengan kapitalisasi pasar puluhan miliar dolar, akan membutuhkan modal yang sangat besar untuk memanipulasi harga sahamnya. Seharusnya tidak ada yang punya sumber daya untuk melakukannya, kecuali sekelompok besar orang berkumpul. Dia langsung bangun dan memanggil dewan direksi untuk rapat semalaman. Dia harus menemukan solusi untuk mencegah saham di sini anjlok setelah pasar Tokyo dibuka besok. Jika harga saham terus turun selama lebih dari 10 hari, menyusut hingga setengahnya, seperti yang terjadi pada akhir tahun lalu, masa jabatannya sebagai presiden kemungkinan besar akan berakhir. Dia juga memiliki banyak saham di perusahaan tersebut, jadi ini akan menyebabkannya kehilangan banyak uang. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi banyak perusahaan Jepang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Mengapa saham perusahaan tersebut dijual dalam jumlah besar dan harganya terus turun. Di saat yang sama, mereka juga menemukan bahwa harga saham banyak perusahaan Jepang, terutama perusahaan elektronik, juga anjlok, pada dasarnya turun hingga 10%. Harga saham di industri elektronik, bahkan di pasar yang lebih luas, sedang anjlok. Pasar saham AS saat ini sedang kuat, dengan banyaknya dana panas dan investor yang antusias. Ekonomi dan kebijakan telah mendorong pasar naik selama beberapa hari berturut-turut. Jadi mengapa tiba-tiba anjlok hari ini? Pada saat itu, banyak orang mulai membeli saham saat terjadi penurunan tajam, dan harga saham mulai pulih perlahan. Di antara mereka, terdapat pula banyak perusahaan yang kuat. Seseorang mungkin saja menargetkan satu perusahaan saja, tetapi siapakah yang mampu menargetkan begitu banyak perusahaan? Mereka semua sedang meneliti dan merencanakan untuk bekerja sama menstabilkan harga saham. Kabar ini bahkan sampai ke Perdana Menteri Jepang. Jika terjadi penurunan tajam pasar saham lagi, ekonomi Jepang pasti akan merosot lagi, yang akan menjadi pukulan telak baginya. Keesokan harinya, perusahaan-perusahaan elektronik di seluruh Jepang, termasuk pemerintah, terus merilis berita positif dengan harapan dapat menstabilkan harga saham. Namun, setelah penurunan tajam hari sebelumnya, banyak investor tidak mempercayainya, dan saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Tokyo ini pun mulai turun. Beberapa taipan Hong Kong yang membeli saham perusahaan elektronik ini merayakannya dengan sampanye. Beberapa dari mereka menghasilkan lebih banyak uang, beberapa lebih sedikit, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua menghasilkan uang. Kali ini, mereka meraup untung besar di AS melalui usaha patungan ini, sungguh luar biasa. Namun, beberapa orang merasa sedikit menyesal. Mereka berharap lebih berani sejak awal. Jika mereka berinvestasi lebih banyak, mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ini jauh lebih cepat daripada bisnis lain. Tak heran Furonki selalu bersikeras bekerja di bidang keuangan. Keuangan memang industri yang sangat menguntungkan. Mereka sekarang menunggu saham perusahaan kimia itu terjual malam ini agar mereka semua bisa merayakannya bersama besok. Kebetulan Furonki, kakek, akan berulang tahun beberapa hari lagi,
Jadi mereka pikir semua orang akan mencobanya. Lagi pula, uang yang mereka hasilkan kali ini tak lepas dari Furongki. Namun saat ini, raut wajah Furongki sedang tidak bagus. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti keuangan. Bagaimana mungkin mereka menjual saham seperti ini? Jika mereka mendengarkannya dan menjual perlahan, semua orang akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak mendengarkan. Jika beberapa orang tidak mau membeli di harga terendah, mereka tidak akan bisa menjual banyak saham mereka. Pasar saham Tokyo tutup, dan Ohga Norio beserta yang lainnya tampak muram. Harga saham di sini juga belum stabil. Banyak orang panik berjualan dan membuat harga anjlok. Norio Ohga, bisakah Anda menjelaskan kepada kami mengapa harga saham turun drastis? Tanya seorang direktur yang memujinya kemarin. Seseorang sedang mengincar kita, atau lebih tepatnya, perusahaan elektronik Jepang kita, terutama yang harga sahamnya anjlok terakhir kali. Dan setelah penyelidikan kami, sebagian besar uang panas ini berasal dari Hong Kong, kata Ohga Norio dengan suara berat. Orang-orang itu sama sekali tidak bersembunyi. Mereka memasuki pasar bersama-sama tanpa rasa malu, menaikkan harga saham mereka, lalu keluar bersama-sama, menyebabkan harga saham mereka anjlok. Bukankah mereka memperlakukan Sony seperti ATM? Hong Kong, kenapa mereka menargetkan kita? Apa ada perusahaan elektronik besar di Hong Kong? Kita, perusahaan Jepang, tidak melakukan sesuatu yang berlebihan di Hong Kong, kan? Kenapa mereka melakukan ini? Norio Ohga melirik sutradara dan berkata, apa kau bodoh? Kau tidak bisa melihat masalah sesederhana itu? Tentu saja untuk keuntungan. Mereka melihat harga saham kami akan naik, jadi sejumlah besar dana panas masuk dan mendongkrak harga saham kami. Sekarang mereka pikir harganya hampir mencapai puncaknya, jadi mereka mulai menjual. Ingatkah Anda ketika harga saham kami anjlok di akhir tahun lalu kami tidak berbuat banyak untuk menopang pasar, dan harga saham mulai naik dengan sendirinya? Mereka membeli saham kami saat itu. Kenapa Anda tidak menyadari hal sepenting itu? Anda bahkan meminta kami untuk menambah kepemilikan saham perusahaan, dan sekarang harga sahamnya turun lagi. Apa pendapat Anda tentang ini? Ohga Norio juga marah besar. Sudah berapa kali ini terjadi? Para direktur ini, ketika mereka menghasilkan uang, mereka bilang itu hasil kerja keras semua orang. Tetapi ketika mereka kehilangan uang, itu semua salahnya. Ini omong kosong, Presiden Pelaksana. Aku bahkan tidak ingin melakukan ini lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau menurutmu ada orang yang lebih cocok untuk posisi ini daripada aku, beritahu saja. Aku bisa mengalah. Saat itu malam hari di Tokyo dan Hong Kong, dan pagi hari di Amerika Serikat, saat pasar saham dibuka. Kemarin, saham elektronik AS anjlok. Meskipun sedikit rebound di akhir perdagangan, penurunannya terus berlanjut setelah pasar dibuka hari ini. Aksi jual panik tidak mudah dihentikan. Banyak spekulan di AS yang telah membeli saham-saham ini telah mulai menjual. Mereka terlambat menjual kemarin, dan banyak yang belum menjual posisi mereka. Jadi, segera setelah pasar dibuka hari ini, mereka mulai menjual, berharap dapat segera memangkas kerugian. Tentu saja, jika mereka membeli 2 minggu lalu, mereka tidak akan mengalami kerugian yang besar. Ketika perusahaan-perusahaan ini berusaha menstabilkan harga saham mereka dan memobilisasi modal dalam jumlah besar untuk mendorongnya naik, beberapa spekulan dan investor retail ikut campur, berharap mendapatkan keuntungan dari penurunan tersebut. Bahkan pemerintah Jepang pun ikut campur. Sementara itu, saham-saham perusahaan kimia juga mulai turun. Sama seperti kemarin, aksi jual besar-besaran yang terkonsentrasi tanpa tanda-tanda apapun. Awalnya, banyak orang sangat antusias. Mereka sudah lama ingin membeli saham-saham yang menjanjikan ini. Namun, karena banyaknya saham yang tersedia, mereka semua berbondong-bondong membeli. Namun, mereka segera menyadari bahwa harga saham mulai anjlok, bahkan lebih cepat daripada kemarin. Banyak orang tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Bahkan Buffett pun mengamati saat ini, mencoba mencari tahu mengapa begitu banyak orang menjual saham-saham ini dan apakah hal ini ada hubungannya dengan penurunan tajam saham elektronik kemarin. Ia segera mengetahui bahwa dana untuk aksi jual besar-besaran ini tampaknya berasal dari Hong Kong, Macau, dan tempat-tempat lain. Mungkinkah sekelompok orang? Namun, mengatakan bahwa mereka memanipulasi harga saham dengan cara ini sungguh mengada-ada. Jelas para pemegang saham perusahaan-perusahaan itulah yang mendorong harga saham naik. Mereka hanya membeli saham dan tidak melakukan apapun. Dahi Buffett berkerut. Apakah orang-orang ini, yang bertaruh pada kenaikan harga saham, bergabung untuk membeli perusahaan-perusahaan ini? Tapi mengapa mereka menjual sekaligus? Penjualan yang lambat, kecil, dan bertahap akan menjadi strategi yang paling rasional. Itu akan menstabilkan harga saham, dan mereka bisa terus menghasilkan lebih banyak uang. Dengan aksi jual besar-besaran dan terkonsentrasi seperti itu, harga saham anjlok, dan keuntungan mereka akan jauh lebih sedikit. Kecuali mereka memang menginginkan harga saham anjlok, apa gunanya? Akankah mereka membeli kembali? Itu manipulasi harga saham yang sesungguhnya.
Tanpa disadarinya, orang-orang ini bukan ingin harga saham anjlok, melainkan mereka tidak memahami hukum keuangan dan hanya ingin menjual saham dengan cepat untuk mendapatkan uang. Lagi pula, mereka sudah menghasilkan cukup uang. Bahkan jika harga saham mencapai batas bawah, selama mereka bisa menjualnya, mereka tetap akan menghasilkan uang. Meskipun piala mereka mengatakan itu salah, mengapa mereka mau mendengarkan? Mereka hanya tahu bahwa jika mereka mendapat untung besar di atas kertas, mereka bisa menjualnya dan menghasilkan uang. Siapapun yang menjualnya lebih cepat akan menghasilkan lebih banyak uang. Feng Yu terdiam ketika mengetahui situasi ini. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar memimpin mereka untuk meraup uang panas internasional dalam 2 tahun? Jika mereka melarikan diri di saat kritis, ia dan keluarga Fu akan terjebak. Di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak pernah mendengar orang-orang ini begitu picik. Apakah karena mereka menerima dana besar dari pemerintah Tiongkok? Fu Rongqi memberitahu Feng Yu untuk menjualnya sesegera mungkin karena dia tahu dia tidak bisa mengendalikan orang-orang ini. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini akan menjualnya lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Persentase uang yang diperoleh orang-orang ini lebih besar daripada keluarga Fu dan Feng Yu. Namun, Feng Yu tidak mempermasalahkannya. Mungkin ini akan membuat orang-orang ini lebih percaya dan patuh di masa depan. Feng Yu dan kelompoknya adalah orang-orang yang mendorong harga saham naik. Jika mereka tidak ikut serta, harga saham akan langsung anjlok setelah naik, dan sekarang mungkin mustahil untuk menjual semuanya. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Ini merupakan pukulan lain bagi perusahaan-perusahaan Jepang tersebut, dan Feng Yu sangat senang melihatnya. Terakhir kali harga saham jatuh, perusahaan-perusahaan besar tersebut menderita banyak kerugian, dan bahkan perekonomian Jepang secara keseluruhan pun sangat terdampak. Jika hal ini terulang kembali, perekonomian Jepang akan semakin terpuruk. Meskipun tidak akan separah beberapa tahun lalu, beberapa perusahaan pasti akan bangkrut, dan bahkan mungkin memicu gelombang orang melompat dari gedung. Statistik menunjukkan bahwa orang Jepang adalah salah satu orang yang paling gemar melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung, dan proporsinya tetap tinggi selama bertahun-tahun. Membuat perusahaan-perusahaan tersebut sibuk menstabilkan harga saham mereka akan membuat mereka memiliki lebih sedikit dana untuk penelitian dan pengembangan, yang juga akan sangat bermanfaat bagi pengembangan perusahaan seperti Feng Yu Electronics. Dari sudut pandang ini, Feng Yu tidak merugi. Ia selangkah lebih maju di bidang elektronik konsumen, dan keuntungannya jelas tidak sedikit. Saham-saham kimia juga anjlok selama penutupan pasar, yang menarik perhatian otoritas AS terkait. Investigasi mereka mengungkapkan bahwa ini tampaknya merupakan tindakan kolektif. Namun, ini tidak tampak seperti manipulasi harga saham biasa. Perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya paling cepat dan paling agresif hanya menjual saham demi menjual saham, seolah-olah sama sekali mengabaikan upaya memaksimalkan keuntungan. Namun, jelas tidak ada masalah dengan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka juga menemukan bahwa sebagian besar uang panas ini berasal dari Hong Kong. Mungkinkah ini hasil dari koalisi orang-orang kaya di sana? Konsentrasi orang kaya di Hong Kong merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini kemudian menyebabkan banyak orang menolak undangan dan menghindari memanfaatkan krisis keuangan, sehingga terhindar dari kerugian yang signifikan. Beberapa hari kemudian, Feng Yu dan keluarga Fu menjual saham-saham terakhir mereka. Fu Rongqi menginvestasikan kembali uangnya di pasar valuta asing, yang merupakan keahliannya, sementara Feng Yu menggunakan dananya untuk membeli saham-saham informasi teknologi tinggi seperti Microsoft. Tujuan Feng Yu sekarang adalah, jika dia tidak tahu harus membeli apa, maka belilah Microsoft. Lagi pula, harga saham Microsoft akan terus naik dalam beberapa tahun ke depan, dan dia bisa menghasilkan uang tanpa melakukan apapun. Saham perusahaan-perusahaan Jepang ini memang turun lebih dari 20%, tetapi setidaknya tidak anjlok, yang memberi mereka sedikit ketenangan pikiran. Buffett masih belum menjual sahamnya. Ia adalah investor jangka panjang, dan ia tahu saham-saham ini pasti akan naik, jadi meskipun ia menjual sekarang, ia tidak akan rugi. Ketika banyak investor melihat Buffett masih memegang saham perusahaan-perusahaan ini, mereka kembali percaya diri dan tidak melanjutkan penjualan. Sebaliknya, beberapa orang memanfaatkan kesempatan untuk membeli lebih banyak saham. Orang-orang inilah yang memudahkan Feng Yu dan timnya melarikan diri. Feng Yu dan timnya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dari sudut pandang ini, Feng Yu dan timnya juga harus berterima kasih kepada Buffett. Tentu saja, Buffett seharusnya lebih berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan Jepang. Jika Buffett tidak terus mempertahankan saham mereka dan menstabilkan kepercayaan para pemegang saham, harga saham mereka pasti akan jatuh lebih tajam lagi. Keluarga Fu menghasilkan uang terbanyak dari investasi saham emas ini, diikuti oleh Feng Yu. Jika keluarga Fu bukan seluruh klan, Feng Yu pastilah yang menghasilkan uang terbanyak. Banyak orang kaya mengira mereka telah menghasilkan banyak uang. Tetapi dibandingkan dengan Feng Yu, mereka jauh tertinggal. Kirilenko, yang sedang berada jauh di Moskow, juga menelepon untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Feng Yu. Kali ini, ia juga menghasilkan banyak uang.
Persahabatan mereka berdua semakin erat. Feng Yu tidak pergi ke pesta ulang tahun Fu Rongqi. Bukan karena tidak punya waktu, tetapi karena ia merasa tidak perlu. Entah ia pergi atau tidak, posisinya di keluarga Fu tidak akan berubah. Sedangkan untuk orang-orang kaya lainnya di Hong Kong, Feng Yu akan membuat mereka menyadari kemampuan mereka. Saat itu semester kedua tahun terakhirnya, dan banyak orang sedang magang di tempat kerja. Lina sudah diterima di sekolah pascasarjana dan dipilih secara khusus oleh profesor yang ia idamkan, tanpa kejutan apapun. Tentu saja, setelah diterima di sekolah pascasarjana, Lina masih harus magang. Jadi Feng Yu mencarikannya sekolah menengah pertama. Meskipun siswa sekolah menengah pertama bisa jadi pemberontak, mereka jauh lebih mudah diatur daripada siswa sekolah menengah atas. Berdiri di gerbang sekolah, Feng Yu melihat beberapa orang memegang bunga menunggu di gerbang. Apakah hari ini festival? Feng Yu sedikit bingung. Zhao Yan, lihat dirimu sendiri. Guru Li tidak akan menyukaimu, kata seorang pria yang memegang buket bunga kepada orang di sebelahnya yang juga sedang memegang buket bunga. Ada apa denganku? Ayahku bekerja di Biro Pendidikan. Kalau Guru Li mau tetap di Beijing sebagai guru, aku bisa membantunya. Kamu bisa, kan? Wang Liang, ayahmu bekerja di Biro Urusan Agama, dan kamu juga bekerja di Biro Urusan Agama. Apa kamu masih mau Guru Li bekerja di sana? Menjadi biarawati? Balas Zhao Yan. Kalau kalian berdua tidak bergantung pada keluarga, bagaimana mungkin kalian layak mengejar Guru Li? Saya bekerja di perusahaan asing dan seorang eksekutif senior. Gaji saya lebih tinggi dari ayah kalian. Saya juga mahasiswa yang kembali ke luar negeri dan memiliki gelar yang lebih tinggi dari kalian berdua. Terlebih lagi, setiap tahun kami memiliki kesempatan untuk pergi ke kantor pusat AS untuk rapat dan kami bisa membawa keluarga kami. Ini kesempatan bagus untuk mengajak Guru Li ke AS untuk bersenang-senang. Bisakah kalian melakukannya? Kata orang lain yang tampaknya sukses dengan bangga. Feng Yu melirik orang-orang ini sekilas, merasakan firasat buruk. Mungkinkah orang-orang ini semua datang untuk mengejar Guru Li? Setelah sekolah, para siswa berbondong-bondong keluar. Seorang murid berlari ke arah Zhao Yan dan berkata, "Sepupu, Guru Li sudah pergi ke carport dan akan segera keluar." Zhao Yan langsung menunduk melihat pakaiannya, lalu menegakkan dada dan kepalanya, memegang bunga-bunga di tangannya. Yang lainnya pun sama. Setelah mengetahui bahwa ada guru yang begitu cantik di sekolah, mereka semua berencana untuk datang dan mengejarnya. Terlalu banyak orang yang tertarik pada Guru Li. Jika mereka tidak memiliki beberapa kemampuan, jumlah orang di pintu saat ini pasti akan melebihi jumlah pasukan yang diperkuat. Lina keluar dari gerbang sekolah sambil mendorong skuter. Meskipun ia bisa mengemudi, kemampuannya terlalu buruk. Jadi Feng Yu membelikannya skuter kecil, yang jauh lebih praktis daripada sepeda yang dibeli Lina sendiri. Lina bersikeras bahwa sebagai guru, kita tidak bisa naik taksi ke dan dari sekolah setiap hari. Akan gawat jika murid-murid melihatnya. Feng Yu mencemoohnya. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah melihat guru-guru mengendarai Mercedes-Benz ke tempat kerja. Mereka yang mengucapkan kata-kata kasar kebanyakan iri. Melihat Feng Yu berdiri di pintu menunggunya, Lina tersenyum. Melihat Guru Li tersenyum padanya, hati Zhao Yan berbunga-bunga. Lihat, guru benar-benar ingin menyukaiku. Kalian, iri saja padanya nanti. Zhao Yan melangkah maju dengan bunga di kedua tangannya, tampak bangga bak ayam jantan yang menang. Pada saat yang sama, ia melirik para pecundang lainnya dan berkata, "Kalian tak punya kesempatan." Wang Liang berinisiatif menyerahkan bunga-bunga itu kepada Lina. "Guru Li, buket bunga ini untukmu. Hanya bunga-bunga indah inilah yang pantas untuk wajah cantikmu." Wajah Zhao Yan berubah. Wang Liang terlalu tak tahu malu. Dia baru saja berlatih kalimat ini. Tidak masalah jika Wang Liang hanya menguping, tapi dia malah mengatakannya lebih dulu. Zhao Yan pun melangkah cepat 2 kali dan menyerahkan bunga itu kepada Lina. "Guru Li, terimalah buket bunga ini. Semoga guru secantik ini setiap hari." "Guru Li, saya sudah memesan meja di restoran barat. Saya ingin mentraktir Anda steak dan anggur merah," kata pekerja asing yang kembali ke luar negeri itu dengan lantang. Yang lain juga memberikan bunga kepada Lina, masing-masing berusaha menunjukkan rasa hormat. Bahkan, ada yang datang dengan mobil dan mulai memasukkan skuter Lina ke dalam mobil. Wajah Lina dipenuhi rasa frustrasi. Orang-orang ini telah menghalanginya di gerbang sekolah beberapa kali. Sungguh menyebalkan. Dia sudah bilang kalau dia punya pasangan, jadi kenapa orang-orang ini masih melakukan ini? Untungnya, Feng Yu datang hari ini. Feng Yu berjalan mendekat dan menggunakan kekerasan untuk memisahkan orang-orang ini. "Sial, kalian tidak akan menyangka kalau monyet-monyet kurus ini bisa berdempetan begitu erat. Beri jalan, beri jalan. Siapa kau dan mengapa kau berdesakan?" Tanya Zhao Yan dengan marah. Guru Li bahkan tersenyum padaku. Apa orang-orang ini punya rasa kesopanan? Dan dari mana orang ini berasal? Dia ingin mengejar Guru Li tanpa apa-apa? Aku pacarnya, dan aku di sini untuk menjemputnya sepulang kerja.
kata Feng Yu serius. Bah, jaga bicaramu, dasar bocah nakal. Guru Li masih lajang, jangan menyanjung diri sendiri. Lihat dirimu, orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli sebuket bunga, dan kau ingin mengejar Guru Li? Lina terkekeh. Meskipun dia tidak tahu seberapa kaya Feng Yu, dia jelas lebih kaya daripada orang-orang ini. Kata miskin tidak ada hubungannya dengan Feng Yu. Hari ini, Feng Yu malah dituding dan disebut miskin. Itu sudah cukup. Mei Zigao berada di dalam mobil tak jauh dari situ. Ia mengepalkan tinjunya beberapa kali dan ingin keluar untuk membantu Feng Yu. Tetapi mengingat instruksi Feng Yu, ia tetap di dalam mobil. Namun, ia sudah membuka pintu mobil. Jika orang-orang itu berani bertindak, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Feng Yu menunjuk hidungnya dan berkata, "Aku miskin? Apakah kamu kaya? Lagi pula aku lebih kaya darimu." Teriak Xiao Yan. "Oh, kudengar sekolah ini ingin membangun taman bermain dan stadion. Aku sudah menyumbangkan uang untuk membangun stadion itu. Karena kamu lebih kaya dariku, kamu bisa menyumbangkan uang untuk membangun taman bermain," kata Feng Yu ringan. "Kamu nyumbang duit buat bangun stadion? Sombong banget. Kamu bahkan gak sanggup beli batu bata." Lina berkata saat ini kau di sini. Setelah itu, dia tersenyum manis pada Feng Yu. Melihat senyum Lina, orang-orang di sekitarnya menjadi lebih bersemangat, dan semua orang sangat percaya bahwa Guru Li sedang tersenyum kepada mereka. Feng Yu melirik orang-orang ini saat ini, mengambil helm yang tergantung di stang Lina, dan memakainya di kepalanya. "Silakan minggir. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian, orang-orang bodoh." Xiao Yan dan yang lainnya langsung marah. Beraninya orang ini duduk di belakang motor Guru Li? Mungkinkah ini pacar yang dibicarakan Guru Li? Bagaimana mungkin orang seperti ini, yang suka menyombongkan diri tetapi tidak punya kemampuan, dapat dibandingkan dengannya? Dia tidak membual. Dia menyumbangkan banyak uang, tapi kau tidak menyadarinya. Lina membela Feng Yu. Buat apa repot-repot ngobrol dengan mereka? Ayo pulang. Feng Yu tidak peduli dengan sekelompok orang yang didominasi hormon ini. Ia melambaikan tangan di kejauhan, dan Mei Zigao segera berlari menghampiri. Kelompok itu hendak mengatakan sesuatu ketika mereka tiba-tiba melihat seorang pria yang sangat kuat menyerbu masuk dan berkata kepada mereka dengan dingin, "Tolong jangan ganggu bosku. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya." "Bos? Orang malang ini bosnya? Lucu sekali. Tinggal cari orang sembarangan untuk berpura-pura jadi bos." Zhao yang tiba-tiba mendorong Mei Zigao dan hendak memberi pelajaran kepada Mei Zigao ketika ia menyadari bahwa seluruh dunia telah jungkir balik. Mei Zigao membantingnya ke tanah melalui bahunya. "Akan kukatakan lagi, minggir dan jangan halangi jalan bosku," kata Mei Zigao dingin. Dalam satu pertemuan, ia dengan mudah menjatuhkan seseorang. Semua orang ketakutan. Orang ini tampak tangguh, mungkinkah ia benar-benar pengawal? Mereka semua jago bicara, tetapi dalam tindakan masing-masing pengecut. Seseorang melihat Mei Zigao keluar dari mobil tak jauh dari situ. Mobil itu merek Songjiang, dan modelnya belum terlihat, tapi dari penampilannya saja, sudah pasti mobil mewah. Orang-orang seperti ini sulit diganggu. Mereka yang tidak mampu mengganggu mereka akan menghindarinya. Beberapa orang yang merasa mampu mengganggu mereka tidak berani melawan Mei Zigao. Tatapan mata Mei Zigao memberi mereka rasa tertekan yang kuat. Sepertinya dari tatapan mata ini, terlihat niat membunuh. Kerumunan pun bubar. Lina membunyikan klakson 2 kali, dan setelah 2 kali bunyi bip, ia pun pergi bersama Feng Yu dengan mobilnya. Feng Yu duduk di belakang sepeda motor, melingkarkan lengannya di pinggang Lina, dan bertanya dengan keras, "Ini sudah terjadi berkali-kali. Mengapa kamu tidak memberitahuku?" Sudah beberapa hari berlalu. Awalnya hanya 1 atau 2 orang, tapi lama-kelamaan semakin banyak yang datang. Mereka semua orang tua, sepupu, paman, dan sebagainya. Saya sudah jelas-jelas bilang saya punya pasangan, tapi mereka tetap datang. Seharusnya kau memberitahuku tentang hal semacam ini, dan aku akan memberi mereka pelajaran dan mereka akan berperilaku baik. Mereka bahkan tidak peduli dengan penampilan buruk mereka sendiri dan masih berani mengejar orang-orangku. Lagi pula, jangan pedulikan orang-orang seperti mereka di masa depan, kata Feng Yu dengan nada mendominasi. Mau makan apa malam ini? Ayo kita belanja dulu. Meskipun Feng Yu agak kurang ajar, Lina sangat senang. Feng Yu benar-benar peduli padanya. Feng Yu memeluk pinggang Lina erat-erat dan berkata, "Memakanmu, penuh kebencian dan tidak sembrono," kata Lina dengan marah. Keduanya pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, lalu membawa barang-barang mereka kembali ke rumah baru. Rumah itu dekat sekolah Lina, dan juga dekat dengan SMP tempat ia magang. Awalnya, mereka tidak berencana menjual rumah itu karena baru saja selesai direnovasi. Namun, ketika melihat harga yang ditawarkan Feng Yu, ternyata cukup untuk membeli 2 rumah. Jadi mereka pindah keesokan harinya tanpa ragu. Feng Yu meminta seseorang untuk membersihkannya dan menggunakannya sebagai sarang cinta baru mereka. Lina sibuk di dapur sementara Feng Yu duduk di sofa menonton TV dengan tirai tertutup santai.
Betapa nyamannya hidup ini. Setelah makan malam, sementara Lina masih membereskan barang-barangnya, Feng Yu memeluknya dan berkata, "Letakkan saja di sini. Aku akan bangun dan membereskannya besok. Aku ingin menginterogasimu sekarang untuk mengetahui berapa banyak pelamarmu." Lina mendorong Feng Yu dan berkata, "Jangan main-main. Aku akan selesai sebentar lagi. Siapa yang main-main denganmu? Sepertinya akhir-akhir ini kau nakal. Kau perlu dihajar," kata Feng Yu sambil menamparnya. "Ah, katakan padaku, berapa banyak orang yang mengejarmu? Kenapa kau tidak memberitahuku?" kata Feng Yu dengan kejam. "Saya belum menghitungnya. Bagaimana saya tahu?" "Ah, kau masih belum jujur. Sepertinya aku harus menyiksamu agar kau mengaku." Feng Yu menyeringai licik. Ia menundukkan kepala, mengangkat Lina ke bahunya, lalu dengan hati-hati melemparkannya ke sofa. "Kau mau terima atau tidak? Kau mau terima atau tidak?" tanya Feng Yu sambil mendorong ke depan. Tubuh Lina sudah lemas tak berdaya. Kalau saja dia tidak berpegangan pada sandaran tangan sofa, dia pasti sudah terjatuh. Setelah itu, Lina berbaring di atas Feng Yu, dan mereka berdua berdesakan di sofa kecil. Feng Yu mengambil sepotong pakaian dari lantai dan menutupi punggung Lina dengannya. Lina sedikit tergerak, teringat sesuatu. Feng Yu memeluknya lagi dan berkata, "Mau lari kemana? Kita belum menjelaskan semuanya. Kita lanjutkan interogasinya nanti." "Ah, kamu belum puas?" tanya Lina dengan takut-takut. "Kita tidak bisa berhenti sampai interogasi selesai. Selanjutnya aku akan memasukkanmu ke dalam penjara air." Feng Yu berdiri dan menggendong Lina ke kamar mandi. Keesokan harinya, ketika Feng Yu membuka matanya, Lina sudah menyiapkan sarapan. Ia juga telah membersihkan piring-piring kotor di meja dari tadi malam. Feng Yu mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggang Lina. "Aku akan mengantarmu bekerja setelah makan malam. Kamu tidak ingin kembali ke sekolah? Saya juga magang sekarang, tapi saya hanya magang di perusahaan saya sendiri," kata Feng Yu dengan bangga. "Cepat mandi dan bersiap untuk makan malam." Lina menepis tangan nakal Feng Yu. Sudah 4 kali tadi malam. Apa dia tidak tahu kalau dia lelah? Setelah makan malam, ketika Feng Yu pergi, Mei Zigao sudah memarkir mobilnya di lantai bawah. Inilah keuntungan memiliki sopir, betapa praktisnya. "Bos, apakah Anda perlu memanggil beberapa orang lagi?" tanya Mei Zigang. Lina menatap Feng Yu dengan bingung. Mengapa dia memanggil beberapa orang lagi? Feng Yu mengangguk. "Baiklah, suruh orang-orang yang sedang berlatih untuk pergi ke sana juga. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, lupakan saja. Tapi kalau ada yang berani melakukan sesuatu, jangan ragu. Tidak ada pria yang bisa menoleransi hal seperti itu. Lagi pula, Feng Yu sendiri bukanlah orang yang murah hati." Tatapan mata Zhao yang kemarin jelas menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan balas dendam. Mobil perlahan melaju menuju gerbang sekolah. Feng Yu melihat beberapa orang berkeliaran, tetapi mereka jelas-jelas menatap gerbang sekolah. Ada juga sebuah mobil terparkir di jalan dengan seseorang di dalamnya sedang mengawasi. Lina juga menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik menatap Feng Yu. "Kamu pergi dulu. Aku akan memanggil Zhang Han." Feng Yu menggenggam tangan Lina dan berkata sambil tersenyum, "Percayalah, aku bukan orang yang gegabah. Kalau aku tidak bisa mengatasinya, aku tidak akan membawamu ke sini. Pergilah ke kelas dan jangan membuat murid-muridmu menunggu." Setelah Lina turun dari mobil, ia terus menoleh ke belakang. Feng Yu melambaikan tangan padanya dengan ekspresi santai. Setelah Lina memasuki kampus, jumlah mahasiswa berangsur-angsur berkurang, dan beberapa orang tua yang telah menyekolahkan anak-anak mereka juga telah pergi. Sisanya tampak sangat tiba-tiba. Orang-orang ini dengan cepat mengepung mobil Feng Yu, dan Mei Zigao membuka pintu dan keluar. "Wah, kamu yang memukul temanku kemarin?" tanya seorang pria bercelana jeans dengan arogan. "Ini aku, ada apa?" "Ya ampun sombong banget, dia ngakunya langsung aja." "Kamu? Kalau begitu jangan salahkan kami, saudara-saudara, karena bersikap kasar. Dan, orang di dalam mobil itu, segera keluar, minta maaf kepada kami, saudara-saudara, dan berjanji tidak akan mengganggu guru Li lagi." Feng Yu duduk di dalam mobil dengan mata terpejam, tanpa sama sekali tidak khawatir dengan apa yang terjadi di luar. Semalam cukup melelahkan. Jins ingin mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil, tetapi Mei Zigao meraih pergelangan tangannya dan berkata, "Sudah cukup. Persetan, kawan, hajar dia." Bang! Pria berjins itu melesat keluar, Mei Zigao menarik kakinya, berbalik, meraih kepalan tangan seorang pria, dan memutarnya dengan keras. Meskipun ada banyak orang di kelompok itu, Mei Zigang sama sekali tidak takut. Terlebih lagi, ia melihat beberapa kendaraan off-road Songjiang datang dengan cepat. Wajah Zhao yang dipenuhi seringai sinis. "Kau pikir kau begitu mengesankan hanya karena kemarin ada pengawal? Kau hanya pengusaha kecil, dan berani bersikap begitu sombong padaku? Ini ibu kota. Beraninya kau memukulku? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran."
Apa-apaan ini? 7 orang saja tidak bisa mengalahkan orang itu? Untungnya, dia masih punya beberapa orang. Setelah mendengar perintahnya, beberapa orang di dalam mobil juga turun, siap memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada pria sombong kemarin itu. Begitu orang-orang itu bergegas ke mobil Feng Yu, salah satu dari mereka membuka pintu dan menjulurkan kepalanya ke dalam, lalu wajahnya ditendang. Tepat saat orang kedua hendak masuk, seseorang tiba-tiba menarik kerah bajunya dan menariknya keluar. Sebelum ia sempat bereaksi, ia mendapat pukulan keras di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Melindungi majikanmu adalah prioritas utamamu. Kenapa kau tidak menutup pintu mobil dulu? Geram Liu Jichuan. Dia memperlakukan ini sebagai latihan. Ketika Zhao Yan melihat ini, ia terkejut melihat tiba-tiba ada lebih dari 10 orang di sana. Masing-masing dari mereka sangat jago bertarung. Pasukannya sama sekali bukan tandingan mereka. Dia segera membuka pintu mobil dan hendak melaju pergi ketika tiba-tiba dia merasakan tendangan di pinggangnya dan terjatuh ke tanah. Feng Yu duduk di mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon ayah Sang Han. Paman Sang, saya di gerbang SMP nomor 4. Ada yang mau memukul saya? Tidak apa-apa, pengawal saya sudah datang. Ya, orang-orang itu mungkin sedang sakit. Bisakah Paman mengirim seseorang untuk menyapa? Terima kasih. Ada banyak orang yang bisa membantu Feng Yuping menyelesaikan masalahnya. Tetapi Feng Yu tetap memilih menelepon ayah Sang Han agar hubungan keduanya semakin dekat. Jika ia menemukan orang lain, ayah Sang Han pasti akan kesal. Melihat orang-orang di luar jendela mobil, Feng Yu menggelengkan kepalanya. Dia mencari kematian, siapa yang bisa dia salahkan? Selama kelas, mata Lina terus-menerus melayang keluar jendela. Ia tahu persis apa yang dimaksud pengawal Feng Yu, dan ia memang menyadari ada sesuatu yang salah. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Semoga Feng Yu tidak terluka, ya? Setelah kelas, Lina bergegas ke gerbang sekolah. Jalanan sepi, hanya ada sedikit pejalan kaki, dan Feng Yu tidak terlihat. Paman, apakah ada yang salah di dekat gerbang sekolah? Lina bertanya kepada penjaga. Guru Li, apa yang terjadi di gerbang sekolah? Sepertinya ada yang berkonflik pagi ini, lalu polisi datang dan membawa mereka semua. Mendengar ini, Lina justru merasa lega. Ayah Zhang Han ada di sini, dan jika mereka pergi ke kantor polisi, tidak akan ada masalah. Lina kembali ke kantor dan beberapa kali mencoba mengeluarkan ponsel dari tasnya untuk menghubungi Feng Yu. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niatnya. Feng Yu pasti baik-baik saja, jadi ia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Feng Yu juga sangat sibuk. Saat itu, Feng Yu sedang duduk bersila di sebuah ruangan di kantor polisi distrik, minum teh. Begitu pula Zhao Yan, yang babak belur karena dipukuli, duduk di hadapan Feng Yu. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa ayahku adalah Zhao Shuanggang? Bajingan ini menyewa seseorang untuk memukuliku. Kenapa kau belum memborgolnya? Teriak Zhao Yan sambil menggebrak meja. Ini bukan rumahmu. Coba pukul meja lagi, kata Kapten Keamanan dengan kesal. Sial, kalau kamu nggak tahu ayahmu Zhao Shuanggang, apa kamu masih duduk di sini? Orang-orang itu sudah pergi semua. Kamu yang menyewa seseorang untuk memukuli Tuan Feng, tapi malah dipukuli oleh pengawalnya. Dan siapapun yang bisa membawa begitu banyak pengawal, semuanya veteran, mungkinkah dia orang yang sederhana? Sejak memasuki pintu, dia hanya berkata tunggu, dan ekspresinya sangat tenang. Bahkan jika kau memberitahu siapa ayahmu, ekspresinya tidak akan berubah. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, orang ini punya masalah mental, yang jelas mustahil. Kedua, dia sama sekali tidak menganggap serius ayahmu. Dan apa kau tidak lihat mobil apa yang dia naiki? Aku belum pernah lihat mobil itu di Beijing. Kau masih berteriak-teriak di sini. Bodoh. Nanti kalau koneksinya sudah ada, kau lihat saja nanti. Kalau saja kamu tidak menelepon ayahmu, Zhao Shuanggang, kantor polisi pasti bisa menangani masalah ini. Apa kamu akan merepotkanku? Tak lama kemudian, sebuah mobil dari dinas pendidikan berhenti di lantai bawah, dan sesosok yang tampak seperti pemimpin muncul dengan raut wajah yang sangat tidak senang. Kepala dinas pendidikan, yang berdiri di lantai atas dan melihat pria ini, menginstruksikan sekretarisnya untuk memberitahu siapapun yang datang dan mengatakan bahwa pria itu tidak ada di sana. Dari segi pangkat, Zhao Shuanggang sama seperti dirinya. Dan dari segi kekuasaan, mereka masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun, mereka berdua jarang berinteraksi setiap hari, dan Bos Feng jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Ia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika Bos Feng benar-benar hanya seorang pengusaha biasa, maka ia akan datang untuk memberi Zhao Shuanggang sedikit muka. Ketika Zhao Shuang pertama kali memasuki kantor polisi distrik, ia hanya melihat seorang wakil direktur keluar. Ia mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Lagi pula, mereka berasal dari departemen yang berbeda, dan kantor polisi adalah departemen yang sangat berkuasa. Jadi wajar jika pimpinan puncak menghindarinya. Tapi ketika dia menelepon, pihak lain tidak menunjukkan rasa hormatnya, yang membuatnya sangat kesal.
Putraku dipukuli, dan kamu malah bilang putraku dalang dari penganiayaan yang disengaja. Apa aku tidak tahu betapa baiknya perilaku putraku? Pintu ruangan didorong terbuka, dan Zhao Xuanggang masuk ditemani wakil direktur. Kapten segera berdiri dan memberi hormat kepada wakil direktur. Melihat wakil direktur tidak berniat memperkenalkan diri, ia pun tidak menyapa Zhao Xuanggang. Ayah melihat Zhao Xuanggang muncul, Zhao Yan tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang tadinya galak berubah menjadi sedih, bahkan suaranya terdengar seperti menangis. Feng Yu mendongak dan berkata, "Kau memang aktor yang hebat, nak. Tapi sehebat apapun dirimu, itu semua sia-sia. Mari kita lihat bagaimana sikap ayah Zhao Yan. Kalau dia tidak tahu apa yang baik, jangan salahkan aku." Zhao Xuanggang memelototi putranya, lalu berbalik menatap wakil direktur, menunggu penjelasan. "Kalian membuat berbagai macam alasan ketika aku memanggil kalian. Dan sekarang setelah aku di sini, apa kalian tidak mau memberiku muka? Kami sudah memahami situasinya. Zhao Yan boleh pergi sekarang," kata kapten segera setelah melihat tatapan wakil direktur. Zhao Yan hendak memberi pelajaran pada Feng Yu, tetapi ketika melihat ayahnya memelototinya lagi, ia dengan bijak memilih untuk tetap diam. Namun, saat berjalan melewati Feng Yu, ia bergumam, "Mati kau, nak." Feng Yu melepaskan cangkir air yang dimainkannya dan tiba-tiba berkata, "Apakah aku sudah bilang pada kalian kalau kalian boleh pergi?" Begitu kata-kata ini terucap, ruangan menjadi hening. Ekspresi wakil direktur dan Zhao Xuanggang berubah. Zhao Xuanggang menatap Feng Yu dengan kaget. Wakil direktur itu mengenakan seragam polisi. Mana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah kepala biro distrik. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu? Mengapa harus? Brengsek. Aku bahkan belum memberimu pelajaran, dan kau sudah bertingkah sombong sekali. Zhao yang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ayahnya sudah ada di sini, dan para pemimpin biro distrik bersamanya, tapi anak ini masih saja sombong. Diam. Zhao Xuanggang memarahi. Zhao Yan bingung. Kenapa dia masih bersikap sopan padanya saat ini? Seharusnya ada yang menjaganya. Aku dalam kondisi menyedihkan seperti ini, kenapa ayahku tidak membantuku? Apakah Anda ayahnya dari biro pendidikan? Saya rasa Anda mungkin pernah mendengar nama saya. Nama saya Feng Yu. Feng Yu duduk di sana dan berbicara dengan lancar.